Bukan saya, Bang Kores. Ya udah. Sabar. Gimana sih? Iya kan kita kan muslim nggak tahu gitu malaikatnya di Kristen kayak gimana ya, kita cari di Google ya dapatnya begitu. Janganlah gitu. Kalau udah dibilang kami nggak seperti itu, janganlah kalian lalap, kalian taruh kayak gitu. Nanti kalau aku taruh di layar entah kayak mana kalian nangis. Lo yang bikin Islam bukan, ini kan yang bikin Kristen. Kalau yang ini yang bikin Kristen loh. Aduh ya. Bapak itu kan udah dibilang tidak seperti apa? Begitu. Kamu percaya Tuhan punya mata, Tuhan punya tangan, Ya udah Tuhan lah. punya mulut. Gambaran Tuhanmu itu seperti apa? Katanya. Nggak ini laisa kamislihi syai'un. Tidak ada sesuatu yang menyerupai dan setara dengan dia. Itu gambarannya. Oke, tapi kamu percaya bahwa Tuhan punya mata, Tuhan punya tangan, Tuhan punya mulut untuk berbicara? Enggak. Dari tadi dibilang enggak. Enggak. Enggak dong. Oh, siapa yang menuliskan Al-Quranmu? Siapa yang menuliskan Al-Quran? Tuhan kalau misalnya berbicara, Tuhan nggak seperti kita butuh mulut supaya bisa ngomong. Gitu. Hah? Itu Allah, Asyura ayat 11, tidak ada sesuatu yang menyetarakan dia. Asyura ayat 11 firman Allah itu. Tapi kamu percaya juga kalau Tuhan berkata-kata? Iya. Laisa Berarti Tuhan punya mulut. Ya, ada yang serupa dengan Allah. Lah itu dia gitu. Kalau misalnya berkata-kata butuh mulut, maka itu bukan Tuhan, itu berhala. Cuman gini, Bang Kores, kok itu kalau jadi malaikat begitu, Bang Kores belum pernah buka naga ya, naga tua iblis itu. Bagaimana itu mau melawan? Kayak coba buka naga tua iblis itu. Bagaimana mau melawannya itu malaikat kayak gitu ya, naga tua itu. Iya, saya tanya. Naga iblis itu. Kan gini, Kristen itu kan kalau mati, kalau meninggal kan jadi malaikat. Nah, kalau malaikat macam tadi itu melawan naga itu macam gimana? Kalau saya buka di sini naga ini seram-seram gitu loh. Bagaimana? Dengar dulu malaikat? Dengar dulu pertanyaan. Tinggal hangus. Ya hangus. Kalau ada naga toh. Naga itu iblis loh. Naga itu iya iblis. Cuman kan kalau Kristen itu katanya mati kan jadi malaikat, berarti melawan naga nih di dalam Wahyu 12 ayat 7 kan gitu. Tapi bagaimana melawan naga kalau misalnya malaikat kayak tadi begitu? Wah, kalau Allah itu punya mata, punya tangan. Begini Pak Jol, itu bagaimana caranya itu? Kan Pak Jol itu kalau Kristen meninggal kan jadi malaikat. Berarti belum, karena di surga itu udah perang, masih melawan dulu. Melawan naga gitu loh. Bagaimana? Sampai naga kabur baru masuk atau bagaimana Pak? Berarti kalau melawan, kalau saling tempur gitu kan berarti kalau naga yang menang Bapak kalah dong. Malaikat-malaikat ini yang jadi malaikat Kristen yang udah mati kalah dong. Mati lagi. Gimana itu Bang? Atau gimana? Selingkuh naga. Wahyu Sidik 1 minggu. Iya, di Wahyu 12 sudah jelas. Mempelajari kitab Wahyu itu, hampir 5 tahun. Oke, sekarang saya tanya Bu Derni, Kristen itu mati, Kristen jadi apa? Jadi malaikat, betul? Kalau Bu Derni yang jawab jadi apa? Jadi malaikat. Nah, sementara Wahyu 12 nomor 7 itu kan, Wahyu 12 nomor 7 itu kan. Bentar dulu. Punya mata. Ya, nanti saya jawab, Pak. Nah, di Wahyu 12 nomor 7 itu kan, malaikat itu kan melawan dijawab, naga. dia kaget dengan jawabannya. Berarti kalian ini yang meninggal ini jadi malaikat melawan naga kan gitu. Betul ya Bu Deni ya? Anda punya. Coba Bu Deni buka lagi Wahyu 12. Wahyu 12 nomor 7 itu. Jambu. Itu Tuhan mau bersiul, Tuhan mau pinjam pisau cukur itu bagaimana? Iya, makanya Kenapa tanya gitu? Alegori kan, alegori. Bukan berarti ada mulut terus ada mulut kayak manusia. Laisa kamislihi syai'un. Tuhan meminjam pisau cukur bersiul daripada tak ada wujudnya. Iya kan, lebih bagus kan bersiul dan meminjam pisau cukur. Iya, berarti dia bersiul memanggil lalat. Lah, gimana itu kalau Tuhan bersiul? Ayo, Tuhan bersiul. Terus dia pinjam pisau cukur, dia mau mencukur apa? Itu udah saling menghujat. Itu artinya itu, bunda, artinya itu alegori. Itu perumpamaan. Saya tanya Bang Juma aja lah. Saya tanya Bang Juma. Perang melawan Bang Juma itu kan. Jadi jangan
Udah Allah dijawab itu tadi punya Bang Kores. Mungkin silakan Gurunda cek. Laisa kami selesai. Cek silakan Gurunda. Naga itu juga Gurunda, bukan- gimana Gurunda? Cocok, Cek. Iya, gimana? Gurunda Gimana? kalau Gurita lawan naga menang nggak kira-kira Gurita? Coba. Nah, bukan Ya, begitu loh. mus guritanya. Naga lawan Ya Jolo. Ada yang jawab. Allah itu punya mata, Ya, punya Jo, telinga, silakan, Jo. punya mulut. Ya, Pak. silakan Gurunda. Ini Allahmu punya mata, punya telinga, punya mulut. Oh, enggak. Tidak seperti itu Enggak ada, cara ya, dengarkan. Percaya enggak? Enggak percaya enggak kalau Allah itu punya mata, punya telinga, punya mulut? Percaya? Jadi gini. Percaya enggak? Jadi gini. Enggak. Tunggu dulu. Kenapa kayak kenapa kau kayak orang gila? Santai. abang Santai. Saya tanya. nanti saya Iya, Santai dulu. Tempatkan semuanya, toh. Oke, gas. Santai dulu. Jangan sampai saya tanya balik Anda mencret. Sabar. Oke. Silakan. Ya. Sabar dengan Jadi dengan astagfirullahalazim, ya Allah ya Karim. Ini kebiasaannya Mbak Tumbal ini gini. Tuhan itu berdiri sendiri. Dengarkan dulu. Tuhan itu berdiri sendiri sebelum ada ciptaan. Tuhan itu Berdiri, sudah ada. artinya berarti ya. Ya, jangan Anda samakan dengan Tuhan Anda yang tumbal itu, jangan. Jadi Tuhan Allah Subhanahu wa taala yang maha suci lagi maha tinggi itu tidak serupa dengan makhluk. Nah, ketika kemudian Tuhan menciptakan makhluknya, maka Tuhan memberikan pemahaman kepada makhluknya, melihat itu dengan mata, berbicara itu dengan mulut, berjalan itu dengan kaki, memegang itu dengan tangan. Itu yang Tuhan berikan pemahaman kepada makhluk. Nah, sekarang Anda jangan mensifatkan sifat makhluk kepada Tuhan. Tidak bisa. Tidak bisa kemudian Anda percayakah Tuhan itu punya mulut? Kan sudah dijelaskan dalam Al-Quran. Laisa kamitslihi syai'. Tuhan itu tidak serupa dengan makhluk. Jadi mulut pada diri Tuhan itu tidak seperti mulut yang ada pada gambaran ciptaan. Mulut artinya dia maha berfirman, maha berkata-kata. Waduh, ada yang kena bengek ini. Ya, jadi itu yang perlu Anda pahami. Di dalam kitabnya orang Yahudi 2 Samuel 7:22, 1 Tawarik 17:20, Yeremia 10 nomor 6, Tuhan itu tidak serupa dengan apapun. Berarti kita manusia tidak bisa menggambarkan dengan rupa. Sebab tidak serupa dengan apa, kita mau gambarkan kayak mana, sementara Tuhan itu tidak serupa dengan apapun. Anda mau gambarkan dengan mulut, ya nggak bisa. Karena Tuhan itu tidak serupa dengan apapun. Anda mau gambarkan dengan tangan, nggak bisa. Tuhan hanya mengatakan dirinya berkata, mulut, punya tangan dan seterusnya. Itu hanya supaya manusia itu bisa memahami Tuhan itu maha berkata, maha melihat, maha mendengarkan. Bukan berarti sifat-sifat itu dilekatkan kepada Tuhan yang tidak serupa dengan apapun ini. Berbeda dengan Tuhan Anda. Memang Tuhan Anda serupa dengan manusia, tapi Tuhannya Yahudi dan Tuhannya Islam itu tidak serupa dengan apapun. Baca dalilnya Yeremia 10:6, 1 Tawarik 17:20, 2 Samuel 7:22. Seperti bagaimana itu. penciptaan dalam Al-Quran penciptaan tentang manusia? Tolong dijelaskan, Bang. Ya, penciptaan manusia itu diciptakan dengan hanya iya betul. Kun fayakun. Berarti Tuhan Allah itu belum ada perjumpaan dengan manusia. Oh, yang berjumpa itu dengarkan. Di dalam Al-Quran surah Asy-Syura ayat 51, manusia itu tidak bisa berjumpa. Iya, nggak bisa berjumpa dengan Tuhan. Kalau ada nabi yang mendengarkan suara, mendengarkan dan melihat tanda-tanda ketuhanan, itu bukan berarti Tuhan mewujudkan dirinya lalu kemudian ketemu dengan nabinya. Nggak ada. Nggak bisa. Keluaran 20 masa Anda nggak percaya? Keluaran 22 masa Anda nggak percaya? Gimana? Berarti Allahnya kalian tidak mendengar, tidak bisa mendengar. Kenapa bisa begitu? Karena tadi tidak bilang tidak punya
mata. Oh, Tuhan Maha mendengar. Tuhan Maha mendengar. Jangan Anda samakan dengan mendengar dengan Maha mendengar. Tuhan Anda itu mendengar tapi tidak Maha mendengar. Coba Anda teriak panggil Yesus. Dia dengar nggak? Tidak. Karena dia makhluk. Nah, kalau Tuhan pencipta langit dan bumi, jangankan Anda bersuara, apa yang Anda niatkan dalam kalbu itu Tuhan dengar. Aneh. Karena Tuhan itu Maha dengar. Bang Cuma, Silakan. aku mau tanya sedikit ya. Iya. Apa memang tujuan Tuhan ini manusia itu diciptakan memang tujuannya menjadi tua dan mati? Ya, betul. Karena Tuhan tidak karena semua di luar daripada Tuhan itu yang diciptakan oleh Tuhan itu adalah makhluk. Makhluk itu berarti identik dengan kematian. Itu kan jelas ya di dalam Kejadian 1 nomor 26. Tuhan menciptakan Adam untuk mengisi bumi, berarti mengisi alam yang fana, alam yang digiring oleh waktu. Sesuatu yang digiring oleh waktu itu akan berujung kepada kefanahan, kehancuran. Apa Kan memang gitu. itu tujuan asal Tuhan? Tujuan Tuhan menciptakan makhluknya itu agar Tuhan dikenal oleh makhluk. Jadi tujuan Tuhan ini mencipta manusia mau manusia hidup selama-lamanya atau memang tujuannya menjadi tua dan mati? Jadi Tuhan menciptakan manusia, kalau di dalam kitab kami itu adalah untuk menyembah kepada dirinya. Aduh. Kenapa? Tadi loh, Tuhan menciptakan manusia itu apakah tujuannya Tuhan itu menciptakan hidup dan mati gitu loh? Oh iya, Tanya. betul. Memang betul. Berarti Tuhan menciptakan manusia nanti akan mati seperti itu. Yes, kita semua akan mati. Berarti tidak. Oh, berarti itu apa namanya? Tuhan menciptakan manusia itu untuk apa? Hidup dan mati. Berarti Ya, gunanya hidup. kalau dia mati. Dengarkan. Yang disifati oleh makhluk adalah, dengarkan. Yang disifati oleh makhluk adalah tidak ada, kemudian tidak ada, kemudian ada untuk selamanya. Itu disifati oleh makhluk. Ada untuk selamanya. Tadi yang dikatakan mati bagaimana juga? Iya kan begini, kita kan tadinya tidak ada, kemudian menjadi ada, lalu kemudian ditiadakan, lalu diadakan kembali, hidup kembali. Kehidupan kembali itulah yang kehidupan kekal. Ada yang di neraka kekal, ada yang di surga kekal, kan gitu. Itu jelas itu. Jadi Tuhan, jadi Allah menciptakan manusia itu ada terus mati, tua dan mati. Iya, memang selama ini Anda di mana? Masa yang kayak gini Anda nggak tahu? Saya mau tanya, kakek daripada kakek Anda masih ada? Dengar dulu. Masih ada? Tuhan menciptakan manusia itu untuk menikmati segala sesuatu yang Tuhan jadikan. Tetapi karena terus? dosa itu, Oh salah Anda. Baca Kejadian 3 nomor 22. jadi karena dosa itu, Anda jangan ngarang. Anda baca juga Kejadian 3 nomor 22. aduh. Coba bisa bacakan saya Kejadian 3:22. Saya baca. Dan 3 ayat 22 saya bacakan ya. Ya, baca. Ya, silakan. Berfirmanlah Tuhan Allah, sungguh manusia itu telah menjadi seperti salah satu dari kita, tahu tentang yang baik dan yang jahat. Maka sekarang jangan sampai ia mengulurkan tangannya dan mengambil pula dari buah pohon kehidupan itu dan memakannya, hingga ia hidup untuk selama-lamanya. Silakan. Ya, jadi kan tadi Ya, apakah Tuhan ayat mau 22 kita hidup selama-lamanya? ini ketika Iya, manusia apakah Tuhan telah mau jatuh kita ke hidup dalam selama-lamanya? dosa. Iya, memang Tuhan mau Oke. kita hidup.
selama-lamanya. Oke. Tetapi di dalam Nah, ayat 22 Kejadian 3 itu setelah Ya sudah, manusia kalau telah begitu jatuh ke dalam dosa, Abang. Oke. Oke, sebelum kejadian makan buah ilmu pengetahuan, Apa lagi? sampai gigimu keriting tidak akan kamu temukan. Apa tadi? Mana dalilnya Tuhan menciptakan Adam di Gan Eden untuk kekal di sana? Mana dalilnya? Tuhan menciptakan manusia Adam dan Mana dalil untuk ciptakan menikmati Adam di Gan segala Eden sesuatu untuk yang kekal? Tuhan jadikan. Abang coba baca di dalam Kejadian itu. Iya, saya tidak itu menikmati apa yang Anda mau nikmati, segala sesuatu Anda nikmati silakan. Tapi apakah Anda berarti kekal? Mana dalilnya Adam dicipta di Gan Eden hidup kekal di sana? Padahal kalau Anda cerdas, cermat, cerdik, memahami Bible, Abang ya, coba manusia sebelum diciptakan itu manusia Adam sebelum diciptakan itu diperuntukkan untuk di Gan Eden atau di bumi? Jawab dulu. bagaimana, Abang? Sebelum Adam diciptakan, dia dirancang oleh Tuhan untuk diciptakan hidup di Gan Eden atau dirancang untuk hidup di bumi? Bang, ini pertanyaannya bagaimana lu? Untuk di Tuhan bumi menciptakan Mesinnya rusak. diciptakan untuk menikmati segala sesuatu yang Tuhan jadikan di bumi. Nah, di bumi berarti kalau hidup di bumi itu kehidupan di bumi itu kekal atau bukan? Tidak kekal. tidak kekal kalau di bumi. Nah, tidak kekal berarti kita dicipta dirancang untuk tidak hidup kekal. Nah, apa perlu kita tepuk tangan? Tapi dijanjikan Itu untuk hidup manusia kekal. sudah jatuh ke dalam dosa, Abang. Iya, hidup kekal itu nanti di kehidupan Ya, berikutnya. Betul. Tapi proses penciptaan kita bukan untuk kekal di bumi. Bukan. Bukan. Nah, Ibu Darni aja yang masih SMA ini tahu. Masa kalian nggak tahu sih? Mau ngopung aku. Oh iya. SMA. Yes. Lanjut Bang Bimo. Iya, lanjut. Silakan. Tapi hidup yang kekal itu apa? Kata Yesus apa di Yohanes 17:3, Bu Darni? Hidup yang kekal itu ialah mengenal Engkau, ya, artinya Bapaknya itu Allah. Satu-satunya Allah yang benar. Satu-satu loh Allah yang benar. Dan mengenal Yesus sebagai utusan, bukan sebagai Tuhan loh. Itu hidup yang kekal itu. Nah, nanti terangkan ulang-ulang lagi balik-balik ke sana kan. Nama Allah. Udah, nama Allah dikatakan Adonai, Elohim, Elyon, Elohe Israel, El Olam, Nggak usah lah dulu ke Tuhannya Israel, Bu Darni. Jangan dulu ke Tuhannya Israel. Iya, Yesus itu sekarang tidak diakui jadi Tuhan di Israel. Malah dia dibunuh loh, disalib. Iya, kenapa ada Sebagai Yesus? Bu Darni, sebagai Mesias aja dia ditolak loh. Apalagi sebagai Tuhan, enggak lah. Jadi kalau teman-teman Kristen lari ke perjanjian lama, isi perjanjian lama ya, kurasa lucu ya. Karena apa? Konsep Yahudi. Aduh, aku di mobil ini mohon maaf. Lanjut. Ini anak-anak ribut. Begini Bunda Rahma, kenapa ada Yesus? Kan dari tadi udah saya bilang, Elohim itu menurunkan roh kalem dan firman-Nya turun ke bumi. Itulah Yesus menjadi daging. Udah, kenapa tidak Allah itu yang turun menebus manusia? Kan ditulis di dalam Yesaya, Allah lah penebusmu, kan dari bilang. Makanya diturunkan Elohim itulah, diturunkan Allah itulah, rohnya, kalemnya, firmannya, itulah Yesus turun ke bumi. Itulah makanya ada Yesus itu. Kenapa dia Tuhan? Memang dialah Tuhan, kan awalnya dia datang dari atas.
diturunkan dia supaya bisa memperdamaikan manusia itu dari dosa gitu loh. Mana datanya, mana datanya Tuhan turun ke bumi. Dengar dulu Bu Darni, mana datanya Tuhan turun ke bumi menjelma menjadi manusia. Ayo, Tuhan di perjanjian lama ya, mana Yohanes 1 Tuhan akan apa? Yohanes 1. Oh, mau Itu cari kan di perjanjian firman. lama. Di perjanjian lama. Sembarang lah perjanjian lama, perjanjian baru, bahwasanya Tuhan akan turun ke bumi menjelma menjadi manusia. Ayo. Dimanapun apa Bunda. Ada ini di dalam perjanjian lama, di dalam buku Yesaya, Bu ya. Yesaya 7 ayat 14. Sebab itu Tuhan sendirilah yang akan memberikan kepadamu suatu pertanda. Udah ya? Suatu pertanda. Sesungguhnya seorang perempuan muda mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki dan ia akan menamakan dia Immanuel. Tadi di sini di dalam nama-nama Allah dikatakan Immanuel itu adalah Allah beserta kita. Nah, jadi sudah jelas. Jadi dua Tuhannya, Immanuel dengan Yesus gitu. Bukan di situ dua. kan Immanuel. Loh. Iya, dia diturunkan dan rohnya kalamnya firman Allah itu. Loh, kan di situ perasaan yang Ibu baca Immanuel kok mana tadi? Aku bilang kan yang Bu Darni jadi Tuhan kan Yesus. Yang Immanuel itu bukan Yesus. Immanuel itu Hizkia. Iya, itu Hizkia, bukan Yesus. Bang Juma, emangnya si Hizkia itu digelarkan rupanya dia Immanuel? Lah, yang mengatakan Yesus Immanuel itu siapa? Ya, orang-orang Barat. Orang-orang Barat. Orang-orang Barat yang mengatakan Yesus itu Immanuel. Orang Yahudi mana ada? Mana ada Yesus itu Immanuel? Ada aja. Saya mau seorang. Sebab itu Tuhan sendirilah, dengar ya, Tuhan sendirilah yang akan memberikan kepadamu suatu pertanda. Sesungguhnya seorang perempuan muda mengandung dan akan melahirkan. Itulah ibunya Hizkia. Itulah ibunya Hizkia yang mengandung Hizkia. Ini untuk bukan Yesus. Enggak. Jangan mimpi lah, ada aja Bu. Itu Hizkia itu yang pernah menyelamatkan Bani Israel. Ada dibilang dia Immanuel Bang Juma. Mana ditulis Hizkia itu ditulis Immanuel. Immanuel, Tuhan menyertai kita, masa ia larinya ke Yesus? Ya memang gimana dia. Bang Juma, di sana tadi sudah saya bilang nama-nama Allah itu termasuk Immanuel. Iya. Allah Yesaya juga nama-nama Allah. Yosua juga nama Allah. Yeremia juga nama Allah. Coba Anda baca di Matius 1. Matius 1 23. Kalau Anda Matius 1 ayat 21 sampai 23. Kenapa coba dia? Anda baca. Apa yang orang Farisi mau jajakan di situ? Silakan. Saya orang Farisi. Iya, bilang sabda orang Farisi. Bilang gitu. Silakan. Ini bukan, ini Yesus ini. Mana ada Yesus? Iya. Mana ada? Loh, ini perkataan Yesusnya dari malaikat Jibril ini loh. Anda tidak percaya malaikat Jibril menyampaikan sesuatu kepada Maria? Nih dikatakan ya. Ia akan melahirkan anak laki-laki dan engkau akan menamai dia Yesus, ya. Itu perkataan Jibril. Berarti bukan Immanuel kan? Akan menamai dia Yesus. Immanuel atau Yesus? Loh, saya baca dulu Bang. Sebentar baru jawab. Ia akan melahirkan anak laki-laki dan engkau akan menamai dia Yesus. Karena dia yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Itu ya. Menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Nah, umatnya siapa umatnya? Umatnya Yesus itu siapa? Yang mana umatnya? Ya semua pengikutnya lah. Semua pengikut. Gak nyambung. Umat Yesus itu Bani Israel. Gini. Kita mulai dulu. Kita mulai. Di dalam sabar. Aduh, sabar. Gimana bisa nanti mengerti? Apa yang Anda ingin baca?
Mazmur Ini ayat 1. yang 21 sampai 23 yang saya bilang tadi. Oh ya udah bacalah. Silakan. Nah, hal itu terjadi supaya genaplah yang difirmankan Tuhan oleh Nabi. Nah, yang nanti nanti abang coba uraikan ya. Hal itu terjadi supaya genaplah yang difirmankan Tuhan oleh Nabi. Sesungguhnya nih, anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka akan menamakan dia Immanuel, yang artinya Allah. Immanuel yang berarti Allah menyertai kita. Dah, Yesus adalah Immanuel. Ya, oke. Jadi Nah, siapa yang sesama Yesus yang memanggil? Dengarkan dulu. Siapa yang sesama Yesus yang memanggil Yesus dengan suaramu kurang putus-putus, Bang. Coba ulang. Siapa yang Halo? Siapa yang sesama dengan Yesus yang memanggil Yesus dengan panggilan Immanuel? Siapa? Oke. Wahai Immanuel. Iya, Jibril yang menyampaikan. Yang menyebut dia. Iya, hendaklah engkau menamai dia Immanuel. Di mana Maria memanggil Yesus dengan panggilan, "Hai Immanuel, kesini, nenen." Di mana itu? Maria memanggil Immanuel. Lagi Immanuel. Lukas 2 ayat 11, telah lahir bagimu juru selamat, Kristus Tuhan di kota Daud. Itu sama itu, Kristus Tuhan dengan Immanuel. Apa bedanya? Di mana orang sesama Yesus memanggil Yesus Immanuel? Astagfirullahaladzim, ya Allah ya Karim. Kok mesinnya kalian rusak semua? Kenapa sih? Anda yang percaya bahwa kan katanya katanya dipanggil Immanuel. Nah, mana? Iya, siapa yang memanggil Yesus dengan panggilan Immanuel? Coba tertulis di mana? Hai Immanuel, main ting lojo yuk. Akan menamakan. Gimana sih? Iya, di mana? Terus di mana Yesus? Iya. Sebab itu kalau dia dinamakan, kalau Yesus dinamakan Immanuel, berarti sudah ada orang yang memanggil dia Immanuel, terutama ibunya. Immanuel, Kadir. Dia sudah iya kan harus tergenapi. Iya kan sudah tergenapi. Kan harus tergenapi, Bu. Nah, siapa yang memanggil Yesus dengan panggilan Immanuel? Immanuel, lo kumai makoli. Sebab itu Tuhan sendiri yang akan memberikan kepadamu suatu pertanda. Sesungguhnya seorang perempuan muda mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan ia akan menamakan dia Immanuel, artinya Allah beserta kita. Nah, begitu juga di dalam Lukas 2 ayat 11, telah lahir bagi Kristus Tuhan. Kan itu cocokologi. Itu kan cocokologi penulis orang Farisi yang mengambil kitabnya orang Yahudi. Nah, sekarang siapa yang memanggil Yesus dengan panggilan Immanuel? Siapa? Sementara kontradiksi, karena Yusuf diminta untuk menamai anak Maria dengan nama Yesus. Kontradiksi itu, Bu. Kok semua mesinnya kok pada rusak? Iya, gimana? Roma 9 ayat 5. Mereka adalah keturunan bapak-bapak leluhur yang menurunkan Mesias, menurunkan Yesus dalam keadaannya sebagai manusia yang ada di atas segala sesuatu. Dia adalah Allah yang harus dipuji sampai selama-lamanya. Udah? Immanuel dulu tadi, Bu, yang nggak usah lompat dulu. Immanuel, Mesias, Kristus Tuhan, apalagi mau kalian tuntut lagi? Ibu yang mau menamakan Immanuel siapa ini, Bu? Maksudnya itu nubuatan loh, itu nubuatan Nabi Yesaya itu sudah ribuan tahun sebelum perjanjian baru, Dia itu Yesaya, Nabi Yesaya ribuan tahun sebelum. Iya, kan begini, Bu. Ibu dengarkan saya. Kitab Perjanjian Baru milik orang Yahudi diterjemahkan ke dalam Septuaginta
pada abad ketiga sebelum Masehi, disebarkan keluar dari kota Yerusalem, dinikmati oleh orang-orang non-Yahudi. Kemudian itu tidak melalui meja pembelajaran para rabi-rabi Yahudi yang duduk sebagai imam. Septuaginta itu beredar di luar tanah Yerusalem. Oke, itu dimiliki oleh orang-orang di luar daripada penganut agama Yahudi. Nah, kemudian kitab ini sampai ke meja orang Farisi. Dicocok-cocokkanlah kemudian tentang nubuatan itu, muncullah perjanjian barunya orang Kristen, dan itu buktinya tidak diimani hari ini. Di dalam pengajaran praktis Yudaism tidak ada yang memahami bahwa Tuhan mereka itu adalah Yesus, panggilannya adalah Immanuel. Nggak ada. Itu nggak ada, Bu. Coba Anda uji. Ini lagi dinubuatkan dia, Bang Juma. Mika 5 ayat 1 dan 2, ayat 2. Tetapi engkau, hai Bethlehem Efrata, hai yang terkecil di antara kaum Yehuda, daripadamu akan bangkit bagiku seorang yang akan memerintah Israel, yang permulaannya sudah sejak purbakala, sejak dahulu kala. Oke. Sekarang Yesus berapa tahun memerintah di Israel? Wow, memang dia 3 tahun, tetapi kan di sini dinubuatkan. Iya, kalau penulis kitab Farisi itu betul adanya, berarti Yesus betul-betul duduk di pemerintahan Israel. Apa nama pemerintahan Yesus? Dia sebagai apa di sana? Kepala desa, RT, Pak RW, gubernur, bupati, atau apa? Pada saat Ibu, pada saat Yesus datang ke Bani Israel, duduk sebagai RT saja tidak, apalagi jadi raja. Raja apa dia namanya? Pikirnya nggak begitu. Loh, katanya dia duduk sebagai pemerintahan di Israel. Mana? Siapa? Menggambarkan loh. Itu nubuatan. Itu nubuatan. Harusnya ketika Yesus datang penggenapan. Tapi faktanya mana penggenapannya? Dia duduk di mana? Di tahta mana dia? Kerajaan apa dia duduki? Apa nama pemerintahannya? Rakyatnya siapa aja? Bang Juma, di mana penggenapannya? Matius 25 ayat 31 dan 32. Yesus akan datang mengumpulkan segala bangsa di hadapannya. Loh, tadi katanya di Bani Israel, dia duduk sebagai pemerintah. Kok sekarang larinya di akhir zaman? Gimana ceritanya? Itu hebatnya Yesus, jangankan di Israel, seluruh bangsa akan tunduk di hadapannya. Bayangkan itu. Seluruh bangsa, mana ada para nabi dikatakan, aku akan mengumpulkan seluruh bangsa di hadapanku. Mana ada ayatnya itu? Iya, untuk dihakimi kan? Ya, mau dihakimi, mau dihancurkan, itulah hebatnya. Untuk dihakimi. Kenapa dia dihakimi? Kenapa dia dihakimi? Karena dia juga dihakimi oleh Tuhannya. Makanya loh. Tidak setiap orang yang menyeru aku Tuhan, Tuhan akan masuk ke dalam, kecuali yang melakukan kehendak Bapakku. Itu bukti bahwa dia dihakimi sebab masih ada Bapa. Ini dari cerita kita, Bang Juma. Cerita kita tadi, Yesus siapa? Tadi kan kita bilang, bukan menafsirkan, justru Anda yang menafsirkan kitabnya orang. Mulai dari Immanuel, Anda tafsirkan itu adalah Tuhan Anda. Gimana sih? Bukan, jangan gitu Bang Juma. Itulah iman kami Bang Juma. Itulah iman kami. Itu juga iman saya. Bang Juma, dia akan mengumpulkan segala bangsa di hadapannya. Semua makhluk akan tunduk di hadapannya. Untuk apa? Untuk dihakimi? Iya jelas lah. Kan dia Tuhan. Terus ketika dia menghakimi, apa yang menjadi koridor penghakimannya? Baca Yohanes 12. Yohanes 12. Bang Juma, siapa Yohanes 12:48. Iya. Siapa yang tidak mengasihi Tuhan Allah, siapa yang tidak mengasihi sesamanya, itulah yang akan dihakimi. Yang tidak mengasihi Tuhan Allah itu yang menyembah Tuhan selain daripada Allah, itu tidak mengasihi Allah.
Itu iman kalian Bang Juma. Kalau kami mengasihi Oh, Tuhan Allah. enggak. Yesus yang mengatakan itu. Yesus yang mengatakan itu bahwa harus berdasarkan kehendak Bapa baru bisa lolos. Nah, mana kehendak Bapa agar manusia menyembah Yesus? Mana? Inilah anakku yang kukasihi, sembahlah dia. Mana? Yang akan kita tunggu kelak, mana yang akan dihakimi itu. Siapa yang mengasihi aku, dia juga mengikuti perintah-perintahku. Itu. Nah, sekarang mana perintahnya Yesus agar dia dituhankan, menggantikan Bapa? Mana? Loh, bukan menggantikan aku. Memang kali itu ada Bang. Lo kok lalu? Kok jadi lalu? Terus yang saya tanya, mana perintahnya Yesus agar dia dituhankan sama seperti ketika dia menuhankan Bapa? Mana? Saya yang harus mengatakan, lo. Bukan kalian. Bahkan mencari-cari kesalahan orang Kristen. Loh, saya bukan mencari, saya mencari sinkronisasi iman Kristen dengan pengajaran Yesus, dan ternyata nggak nyambung. Yesus tidak ada memerintahkan, Yesus tidak ada mengajarkan menyembah dirinya, tapi mengajarkan menyembah Bapa. Lo kok lo mana sih? Bang Juma, di ayat Yohanes 1 ayat 14, dunia tidak mengenalnya, dan Juma tak mengenalnya. Makanya Bang Juma lah, saya mengenal Yesus, dia adalah utusan Tuhan. Ibu yang tidak mengenal dia, yang tadinya adalah manusia, Anda katakan Tuhan. Ibu yang tidak mengenal. Gimana sih? Saya katakan dia adalah manusia, menjadi yang mengambil rupa manusia, dia adalah Tuhan karena dia sempurna. Ibu tidak mengenal Yesus. Coba dia mengatakan dirinya hanya utusan. Dengarkan Bu Darni, hidup kekal itu menurut Yesus kita harus mengenal Yesus sebagai Tuhan atau utusan Tuhan. Kita mengenal Tuhan satu-satunya gitu. Iya, dan mengenal Yesus sebagai mengajarkan. Iya, menurut Yesus hidup kekal itu mengenal Yesus sebagai apa? Sebagai Tuhan atau utusan? Utusan udah selesai, terus kenapa disembah? Loh, kenapa disembah? Kan sudah saya bilang dari tadi, pada mulanya itu Allah itu di surga, turun ke bumi rohnya, kalemnya, itulah Yesus. Nah, setelah sudah kembali dia ke tahtanya, itulah yang disembah. Kayak mana sih? Loh, bagaimana ceritanya disembah? 1 Korintus 15 nomor 24. Kemudian tiba kesudahannya, yaitu bila mana Yesus menyerahkan kerajaan kepada Tuhan Bapa, sesudah ia membinasakan segala pemerintahannya dan kekuasaan dan kekuatan, ia menyerahkan kerajaan tersebut kepada Tuhan Bapa. Di mana yang mengatakan Tuhan Bapa? Coba baca ulang itu. Kan kembali dia tidak ada kata Tuhan Bapa. Bersatulah dia dengan Allah itu, Bang Juma, begitu. Jangan menambahi, Anda yang menambah sendiri. 1 Korintus 15 nomor 24. Kemudian tiba kesudahannya, yaitu bila mana Yesus menyerahkan kerajaannya kepada Tuhan Bapa. Lah, kok Tuhan Bapa? Itu Tuhan Bapa. Kok lah. Kenapa? Coba Anda baca apa yang ada di sana. 1 Korintus 24 itu Tuhan Bapa, itu di situ jelas Tuhan Bapa. Bang Juma, kan dia udah kembali ke tahtanya ke surga. Yesus menyerahkan itu. Dia kembali bersatu itu. Dia menyerahkan. Kenapa dia menyerahkan? Karena dia hanya utusan. Ya, karena tadi awalnya dia rohnya Allah itu kan diutus ke bumi. Sekarang dia kembali ke atas. Serahkannya kepada Bapa. Jadi dia bersatulah kembali. Aku dan Bapa adalah satu. Jadi di mana Bapa berada, engkau telah melihat di dalam mana dalilnya bahwa dia bersatu? Mana dalilnya? Pada saat dia ke atas itu dia duduk berdampingan. Kenapa Anda mengatakan bersatu? Wahyu 20 ayat 10. Di mana dalilnya? Aku dan Bapa satu katanya. Bang Juma pun seringnya mengatakan itu. Kalaupun aku salah ya. Signal Bang Juma. Ibu katanya Gurunda tadi, di mana waktu terangkat ini Yesus ini bersatu dengan Bapa. Kenapa otaknya jadi gepeng semua kepalanya ini? Enggak, Bang Juma yang gepeng otaknya, enggak ngerti. Dengarkan saya dulu, saya sedang
Dengarkan. Apa ini Benar ya? nih yang cantik, dengarkan. Wahyu 2:13. Aku tahu di mana engkau diam, yaitu di sana di tempat tahta iblis. Dan engkau berpegang kepada namaku, dan engkau tidak menyangkal imanmu kepadaku, juga tidak pada zaman Antipas, dan saksiku yang setia kepada bunuh di hadapan kamu di mana iblis diam. Wahyu 4 nomor 4. Dan sekeliling tahta itu ada 24 tahta, dan di tahta-tahta itu duduk 24 tua-tua yang memakai pakaian putih dan mahkota emas di kepala mereka. Wahyu 20 nomor 4. Lalu aku melihat tahta atasnya. Wahyu 2. Ia menunjukkan padaku sungai air kehidupan yang jernih bagaikan kristal dan mengalir keluar dari tahta Allah dan tahta anak domba. Ada 2 tahta. Matius 19:28. Kata Yesus kepada mereka, aku bersungguhnya pada waktu kencitaan kembali apabila anak manusia bersemayam di tahta kemuliaannya, kamu yang telah mengikuti aku akan duduk juga di atas 12 tahta. Ibrani 8 nomor 1. Inti segala yang kita bicarakan itu ialah kita mempunyai imam besar yang besar di surga. Itu siapa? Mana yang tadi Bang? Macak-macak lo, nggak jelas suara Bang Juma. Putus-putus Gurunda, mungkin digeser sedikit kan. Mana. Biar gini loh Bu Darin. Ya, terakhir. Inti segala yang kita bicarakan itu adalah kita mempunyai imam besar yang demikian, yang duduk di sebelah kanan tahta yang maha besar di surga. Siapa yang duduk di sebelah kanan tahta yang maha besar? Siapa Bu? Yang duduk di sebelah kanan tahta yang maha besar itu adalah Yesus Bang Juma. Namanya di sebelah kanan. Yang penguasanya di sebelah kanan. Presiden selalu di sebelah kanan. Berarti dia hanya ibarat dayang-dayang. Hanya ibarat apa itu ya? Adipati di kerajaan Tuhan. Loh. Bang Juma. Inti segala yang kita bicarakan itu adalah kita mempunyai imam besar yang demikian, yang duduk di sebelah kanan tahta yang maha besar di surga. Sementara di mana tahta Yesus itu dikatakan? Di Wahyu 22 nomor 1. Lalu ia menunjukkan kepadaku sungai air kehidupan yang jernih bagaikan kristal dan mengalir keluar dari tahta Bapa dan tahta anak domba itu. Berarti ada 2 tahta. Jadi tahta yang maha tinggi dan tahta anak domba. Kecil Yesus itu, kecil. Masih ada yang maha tinggi yang lebih besar tahtanya. Itulah yang kami sebut yang maha tinggi Subhanahu wa ta'ala, yang duduk di atas tinggi singgasana yang begitu. Sama dengan tahta-tahta yang lain. Wahyu 4:14. Dan sekeliling tahta di sekeliling tahta 4 tahta di antara 24 tahta itu adalah Yesus, sementara tahta yang paling besar itu adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Gitu Bang, gitu Bu Darni ya, supaya mesinnya bisa bagus beroperasi. Ini si Jul Oke. ini kenapa sih ngomong melulu? Gimana? Begini Bang Juma, seperti tertulis di dalam Yesaya itu. Bagaimana Bu Darni? Kan ditulis itu ya sebenarnya. Yesaya lagi, kitabnya lagi orang Yahudi. Yesaya 33 ayat 30 itu Bang Juma, itulah sebenarnya kunci utama pelajaran kita ini di seluruh dunia. Sebab Tuhan ialah hakim kita, iya kan? Yesus tercatat. Iya betul. Hakim, udah tunggu dulu. Tuhan. Iya betul. Bagi kita, Yesus dicatat memberi hukum, membalas setiap perbuatan orang. Tuhan ialah raja kita. Yesus tercatat raja dari segala raja. Sebab Yesus adalah penyelamat kita. Jelas, Yesus adalah penyelamat bangsa. Itulah Tuhan itu. Apalagi yang mau diragukan? Semua dia sudah lakukan itu, akan dilakukan setelah dia yang menghakimi. Bukan cuma Yesus yang hukum. Dialah raja dari segala raja di bumi ini. Dia menyelamatkan bumi ini. Ibu, bukan cuman Yesus yang bukan cuman Yesus yang raja.
Siapa yang di bawah ini? Aku di sini. Jangan macam-macam kau. Ersa Sasta. Putus-putus ya Bang Juma ya. Signalnya di gunung. Sabar saja ya. Darni, cek gimana? Kau katanya Ya. Tuhan Yesus. Sorong dikit Mana? mungkin. Masih agak dikit, Gerunda masih merah tuh. Sorong dikit mungkin, pindah tempat dikit. Oke, gimana? Bang Juma kayak agak-agak tinggi-tinggi loh. Ini udah di pohon ini. Udah. Iya, gimana Bu Darni? Jadi bukan cuman Yesus yang raja segala raja, Bu. Esra 7:12. Oh, gimpe ulu. Macolo jaringannya. Iya, agak merah dia. Rasa Iya kan. Udah hilangin merahnya. Bu, Ibu, Yesus bukan cuma Yesus yang raja di atas segala raja. Anda baca Esra 7:12, Yehezkiel 26 nomor 7. Sebab beginilah firman Tuhan, sungguh aku membawa dari utara Raja Nebukadnezar, Raja Babel, Raja segala raja untuk melawan Tirus. Bukan raja dari segala raja, Bang Juma. Bang. Duh, ini dalilnya Tuhan yang mengatakan itu, Yehezkiel 26 nomor 7. Raja Nebukadnezar adalah Raja Babel, Raja segala raja. Terus Daniel 2 nomor 37. Ya Tuanku, Raja segala raja yang kepadanya oleh Allah semesta langit telah diberikan kerajaan, kekuasaan, kekuatan, kemuliaan. Daniel juga disebut sebagai raja di segala raja. Arsasasta juga disebut sebagai raja di atas segala raja. Raja segala raja kepada Esra, imam dan ahli Taurat Allah semesta langit. Dan selanjutnya itu kan Bu, Esra juga disebut raja segala raja. Kepada Esra raja segala raja, imam dan ahli Taurat Tuhan semesta langit. Tidak bisa Bu, Esra ada kerajaannya Bu. Esra itu ada kerajaannya. Nebukadnezar juga ada kerajaannya. Yesus apa nama kerajaannya? Ya, ada kerajaan Yesus. Mana ayatnya? Kenapa enggak ada? Lah, ngawur. Kerajaan dunia lah. Ngawur itu. Israel, bukan kerajaan. Kerajaan dunia. Bu, kerajaan dunia di sebelah daerah Timur Tengah itu rajanya namanya Raja Salman. Yesus rajanya di mana dia? Dunia hayal. Iya, seharusnya rajanya Yesus seharusnya nanti kelak. Makanya bilang Bang Yesus akan mengumpulkan segala bangsa. Bang Juma, bangsa itu apa nggak dipimpin oleh seorang raja? Bang Juma, apakah bangsa itu tidak dipimpin oleh raja? Bang Juma, jangan dulu. Aduh, Ibu, mesinnya Ibu rusak. Bang Juma, Matius 25 ayat 31 dan 32. Yesus apa akan Ibu, saudariku yang baik hati? Tiap bangsa ini mempunyai raja, akan dikumpulkan di orang Farisi lagi nih. Enggak lah. Kan ada tertulis Bang Juma. Orang Farisi lagi yang ngajar. Orang Farisi. Ada tertulis kan. Matius itu Iya. Diilhamkan oleh Allah penulis kitab, jangan gitu dong. Oke, baik. Oke. Sedikit lagi Bu, mumpung jaringan saya bagus. Saya mau baca Matius 4 nomor 6. Mazmur 105 nomor 15. Jangan mengusi orang-orang yang kuurapi, dan jangan berbuat jahat kepada nabi-nabiku. Ini perintah Tuhan. Mazmur 28 nomor 8. Ya, dikatakan gini, Tuhan adalah kekuatan umatnya dan benteng keselamatan bagi orang yang diurapinya. Keluaran 23 nomor 7. Jangan kau sebarkan kebohongan. Orang yang tidak bersalah jangan kau bunuh, sebab Tuhan tidak akan membenarkan orang yang salah. Kisah Para Rasul 4, 26, 27. Raja-raja dunia bersiap-siap
dan para pembesar berkumpul untuk melawan Tuhan dan yang diurapinya. Sebab sesungguhnya telah berkumpul di dalam kota ini Herodes dan Pontius Pilatus beserta bangsa-bangsa dan suku-suku bangsa Israel melawan Yesus, hambamu yang kudus yang engkau urapi. Nah, sekarang kalau kita berbicara mengenai firman Tuhan, jangan kau ganggu, jangan kau mengusik, jangan kau sentuh orang yang kuurapi. Mazmur 91, sebab malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka yang menantang engkau di atas tangannya supaya kakimu tidak terantuk kepada batu. Pertanyaan saya, apakah Yesus itu masuk dalam golongan orang yang diurapi? Ya. Nah, bolehkah orang yang diurapi ini diganggu, apalagi dibunuh? Bolehkah menurut Tuhan? Seharusnya nggak boleh. Tapi terjadi. Enggak boleh. Tepuk tangan. Inilah yang kami perjuangkan sebagai muslim. Kami meluruskan ajaran Yesus supaya jangan dibunuh. Kami ini adalah pembela Yesus supaya orang yang diurapi ini jangan dibunuh. Gitu loh, Bu. Aduh, nubuatan para nabi harus digenapi, Bang Juma. Nubuatan para nabi harus digenapi biar genaplah. Digenapi gimana lagi? Juma kau sesat. Sekarang pertanyaan Anda menggunakan Bang Juma, pertanyaan terakhir. Iya, gimana? Iya. Sekarang pertanyaan terakhir. Aku mau turun. Ada kerjaanku, Bang Juma. Aku pertanyaan terakhir. Kemarin Bang Juma bilang persembahan korban itu kepada Dewa Molok, iya kan? Kayak kami Kristen persembahan Dewa Molok. Iya. Sementara persembahan kepada Dewa Molok dimakannya persembahan korban-korbannya. Seperti korban orang Bang Juma Islam kan kalian makan. Berarti kalian yang mempersembahkan kepada Dewa Molok, karena yang dimakan itu persembahan yang dimakan adalah untuk Dewa Molok. Kami tidak ada kami makan persembahan itu, nggak ada. Hanya waktu memperingatinya waktu perjamuan dan Paskah baru kami peringati roti dan anggur itu. Kalau kalian kan kalian bagi-bagikan korban. Berarti itu kan persembahan untuk Dewa Molok. Di Keluaran 18:12. Berarti di Ujrim ada dewa. Lucu. Tunggu. Persembahan Dewa Molok itu nggak dimakan. Kenapa persembahan Dewa Molok tidak dimakan? Karena yang dipersembahkan ke Dewa Molok itu adalah manusia. Mana ada orang makan manusia? Enggak ada, cuma di Kristus itu makan dagingku, minum darahku. Keluaran 18:12, Bu Darni. Diam dulu, Bu, diam dulu. Saya bacakan dalil dulu. Tunggu, Bang Juma. Lupa nanti aku. Kan persembahan orang-orang Yahudi pada waktu itu kan nggak boleh dimakan, Bang Juma. Nggak ada dimakan. Lihatlah persembahan di perjanjian lama. Siapa bilang, Bu? Dimakan. Kenapa teman-teman memakan persembahan korban? Dengarkan. Ibu, Anda berarti tidak belajar. Keluaran 18:12. Ada Tuhan, ada dewa ya. Weh, Ferdi lu diam dulu, nanti lu sama gua. Keluaran 18:12, dan Yitro mertua Musa mempersembahkan korban bakaran dan beberapa korban sembelihan bagi Tuhan. Lalu Harun dan semua tua-tua Israel datang untuk makan bersama-sama dengan mertua Musa di hadapan Tuhan. Kita belajar supaya kita itu paham. Kapan dewa Molok diciptakan? Ini dimakan ini, Bu. Ini dimakan. Iya, makanannya dan lain. Bukan begitu. Dengarkan. Yitro mertua Musa mempersembahkan korban bakaran 1 dan beberapa korban sembelihan. Sembelihan ini yang dimakan. Lalu Harun dan semua tua-tua Israel datang untuk makan bersama-sama dengan mertua Musa di hadapan Tuhan. Dimakan itu korban. Sekalian diajarkan oleh orang Farisi. Yes. Yang tidak dimakan itu korban Molok. Dan beberapa korban. Nggak ada dewa. Dewa ya. Nah, sekarang korbannya Kristen. Nah, korbannya Kristen ini apa? Hewan atau manusia? Bang Juma, nggak ada ditulis di situ memakan korban bakaran, persembahan, nggak ada. Mereka hanya makan bersama-sama, tetapi makan makanan yang lain. Ibu. Iya.
Ibu coba baca dalilnya dengan baik. Kalau Coba ada baca. dewa berarti ada dewi dong. Ada dewa pasti ada dewi dong. Mempersembahkan korban bakaran dan beberapa korban sembelihan bagi Allah. Lalu Harun dan semua tua-tua Israel datang untuk makan bersama-sama dengan mertua. Nggak ada ditulis. Lalu semua mereka makan persembahan korban Nah, itu bakaran makan. itu. Nggak ada. Iya, tapi makan makanan yang lain. Imamat 7. Coba Imamat 7. Coba Imamat 7. Imamat 7 ayat korban keselamatan, korban penebus salah. Inilah hukum tentang korban penebus salah. Korban itu ialah persembahan maha kudus di tempat orang menyembelih korban bakaran. Disitulah harus disembelih korban penebus salah, dan darahnya haruslah disiramkan pada mezbah itu sekelilingnya. Itu loh, Segala lemak belajar. Ya. korban itu haruslah dipersembahkan, yakni ekornya yang berlemak dan lemak yang menutupi isi perut, dan lagi kedua buah pinggang dan lemak yang melekat padanya yang ada pada pinggang, dan umbai hati yang harus dipisahkan beserta buah pinggang itu haruslah. Di mana ayatnya Bang Juma? Capek aku. Haruslah imam mana yang dimakan di atas mezbah sebagai korban api. Baca Imamat 7:11. Inilah peraturan-peraturan tentang kurban perdamaian yang dipersembahkan kepada Tuhan. 15-nya, dagingnya harus dimakan pada hari binatang itu dipersembahkan. Sedikit pun tidak boleh ditinggalkan sampai besok paginya. Apabila seseorang membawa kurban perdamaian untuk menepati kaulnya atau untuk kurban sukarela, tidak perlu seluruhnya dimakan pada hari itu juga. Bagian selebihnya boleh besoknya. Jadi persembahan yang tidak boleh dimakan itu persembahan manusia. Makanya Yesus tidak dimakan karena dia manusia. Korban Molok itu tidak dimakan karena korban Molok manusia. Ayo perbaiki mesinnya, Bu. Jangan rusak-rusak terus. Ayolah. Dimakan itu. Ya. Oke, sepakat kita. Nah, gitu dong. Kalau ini sepakat. Ya udah. Karena ada ayatnya. Cuma kan aku kan bertanya kan tadi kan. Iya, tapi jangan ngeyel dari Iya, ada ayat. Iya, Bu. Sekarang kenapa kurban berupa manusia tidak dimakan, Bu? Kenapa? Di dalam batu hitam itu dulunya adalah dewa. Karena kurban-kurban ini tidak layak lagi. Nangis Dewa Molok. Aku jijik dengan persembahan. baca Di ini. Imamat Baca 20 nomor 3 Ferdi. Udah nih baca Yohanes Dewa Molok 6:53. Ferdi. Baca Yohanes 6:53 sampai 56. Semuanya berarti hamba dewa dong. Yohanes saja baca. Yesus Yohanes batuan 6:53. dibuang Ferdi. Buka coba Bu Darni, Yohanes 6:53-56. Pikir selama ini Ibu Darni disuruh ngapain di situ? ternyata nyembah dewa juga. Ferdi, lu diam dulu, nanti lu sama gua. Yohanes 5. Yohanes 6 Oh, udah, tunggu. nomor 53 sampai 56. Maka kata Yesus kepada mereka, aku berkata kepadamu sesungguhnya, jikalau kamu tidak makan daging anak manusia dan darahnya, kamu tidak mempunyai hidup di dalam dirimu. Oh, itu maksudnya bukan dimakan. Ada artinya loh, ada hadisnya. Kenapa bisa? Ada hadisnya. Bukan. Disuruh makan daging anak manusia. Aduh, Bu Darni. Iya, tahu aku nih. Kami kan melakukan perjamuan ini, kan dibilang Yesus, peringatilah ini. Iya, kan Yesus itu betul-betul disembeli. Ya harusnya betul-betul dimakan. Rotinya dimakan. Kami kalau perjamuan Bang Juma, aku sering memasak perjamuan, roti perjamuan. Anggurnya aku beli dari pajak, anggur asli.
kurebus, kutaruh apa gula merah, Nah, udah gitu. Enak itu- kali Bang Juma, enak. Hanya itu simbol Ya, memperingati itu kematian baru Yesus. betul. Ya, itu baru betul karena Yesus memang mengajarkan hanya simbol. Inilah darahku, Yesus memberikan anggur. Inilah dagingku, Yesus memberikan roti. Terus, tetapi oleh karena Anda bukan simbol, betul-betul menyembelih Yesus di atas tiang salib, maka jangan simbol. Anda harus betul-betul makan dagingnya, gitu loh. Makan dulu. Enak loh. Kan gak ada diperintahkan yang kita. Lah kan cuma simbol, tapi ternyata diperhatikan betul penyembelihan terhadap Yesus. Maka kalian harus memperhatikan betul menjadi kanibal. Dong, Makan lagi. kanibal itu kan daging Yesus itu dimakan mentah-mentah, darahnya dihisap, itu yang kanibal. Tertulis Bu. Pernah berdiri Dewa Hubal dengan tubuh yang lebih Itu kan tinggi dari simbol loh, kepala, simbol. hingga kepalanya Memperingati menimbul. agar bagaimana sejarah Apa ini Dewa Kalau di Mola? kampung saya itu namanya, supaya gini Bang Juma, supaya kami kalau di kampung saya itu namanya parakang loh Bu. Makan daging minum darah. janganlah banyak mau Papok ya, apa, papok. banyak kali kita Ada yang namanya tidak parakang, ada namanya popok, apa perak, ada namanya kalomba. apa kelombang, Anu, apa ada itu makhluk yang pengisi Parakang itu makan daging minum darah. darah oh kula. itu kan nibal kan, Kalau di Indonesia namanya Sumanto. Darah kula, darah kami kula. kan nggak kanibal kan, kami kan hanya memperingati betapa sedihnya penyalipan Yesus itu. Ada juga yang Kenapa namanya popok. Bang Juma itu diperingati Bang Juma agar kita selalu merasa gimana ya, oh aku udah salah melakukannya. Jadi kalau sering kita melakukan pasca Bang Juma, semakin baik, semakin kita merendahkan diri, saling membasuh kaki bersama teman-teman Waduh. lawan kita yang pernah bersengketa di gereja Padahal- itu. Nah, apa coba Padahal salah? kalau paskanya orang Yahudi itu, Bu, kalau paskanya Yahudi itu hewan, Bu, bukan manusia loh. Ini Hewan. yang Ibu ndak pikirkan. Kok Iya, bisa-bisanya kan mereka kan kok memang bisa-bisanya menolak. ada agama mengajarkan tumbal dosanya adalah manusia. Kok bisa kayak gitu, Bu Darni? Kan gini loh Bang Kok Juma, kan orang tega-teganya gitu Yahudi, loh. kan orang Yahudi menolak Yesus, kan orang Yahudi yang menyalibkan Yesus kan Bang Juma, bukan kami kan. Orang Yahudi menyalibkan Yesus karena Yesus Roma, Bu. mengatakan Orang Roma. bahwa dia anak Allah, Iya, tapi bahwa dia mengatakan raja. Iya. Jadi orang itu mengatakan, kau menghujat Allah, salibkan dia, kan begitu Bang Juma, demi untuk manusia yang berdosa ini. Contohnya saya Bang Juma, gitu loh. Jangan bilang Dewa Molok lah, aduh sedih kali hatiku loh. Bu Darni, salah, Ibu. Kalau cerita itu kalau cerita itu benar, Bu, kalau cerita itu benar, maka Yesus itu bukan disalib, Yesus itu dirajam dia, bukan Bang disalib Juma, loh. di Al-Quran Kalau ada Yahudi berita, menemukan kesalahan di dalam Bang diri Juma. Yesus sebagai penghujat Tuhan, Bang Juma, bukan disalib. Allah aja menyuruh Allah di dalam Al-Quran pada waktu Dirajam itu dia harusnya, Bu. disalib, tidak disalib, ada ayatnya. Kalau ada gimana? Transfer uang 5 juta apa ke itu? rekeningku Bang Juma. Iya. Ya, Transfer maksudnya 5 juta aja. salib itu mereka tidak menyalibkan. Di Ya, Al-Quran tetapi ada sudah ada orang yang penyalipan, Bang diserupakan. Juma. Ada di Iya, dalam- salib itu apa, Bu? Salib itu adalah orang yang diikat di atas tiang. Ya. Diikat di atas tiang, bagian punggung. Bagian punggungnya diikat di tiang. Nyembah dewa, Sampai orang itu menggantung di atas tiang sampai dia mati. nyembah batu atau nyembah Itu Pokoknya kan ada disalib. penyalipan, kan? Bukan Di dipaku Al-Quran ada di kayu yang penyalipan, kan? berbentuk Mau cross, manusia bukan kemanapun, gitu. pokoknya penyalipan kan. Kalau zaman dahulu kan kalau orang yang jahat Iya, itu disalib, kan itu hukuman. Ada kan Jadi apalagi yang mau di kan mau memang ditolak ada lagi orang yang disalib penyalipan. itu. Itulah yang kalian anggap Tuhan itu. Itu. Yang dibunuh oleh Romawi itu bukan Nabi Isa, tapi orang yang diserupakan dengan Nabi Isa. Allah adalah zat apa? Itulah yang kita dengarkan. Jangan mulai, Bre. Jangan mulai. Suara gua ini menyakitkan Roh Kudus loh kalau ngomong, Bre.
Iya, jangan Mau gua bahas Roh Kudus lu. Zat cair, zat gas. Budar nih ini. Nah, Roh Kudus itu nggak tahu bahasa Arab. Zat itu arti Indonesianya keberadaan. Sedangkan Tuhan lu roh. Jatuhnya zat apa itu? Zat gas kalau roh itu, gitu loh. Tuhan lu gas. Gas metana, ya. Ferdi. Lu diam dulu. Yesus itu Iya, memenuhi semua gas. Zat padat, zat cair. Ya. Jadi Tuhan lu itu gas, Yesus Tuhan itu lu zat zat apa? gas. Kelarin Zat dulu. apa Yesus itu? Budar nih, ntar lu diam dulu. Budar nih. Iya, roh itu kan gas, bre, bisa masuk botol. Iya nggak? Jangan Iya sama kayak jin tomang Tuhan lu, bre, dimasukin botol kelar nggak bisa ngapa-ngapain. Dia nggak punya ilmu dia. Biarin aja dulu. Cuekin aja ke Roh itu gas, roh itu gas. Bukan, roh itu gas, bre. Roh dalam Kristen itu gas, kayak angin kan ya? Gas itu. Jelaskan dulu. Gua kentut aja keluar Tuhan lu. Gitu loh, bre. Jangan. Ya nggak nggak? boleh begitu. Stop. Makanya jangan mulai. Boleh, diam dulu, Sama Kak, aku yang diam. gas ini punya Bapak Tiri lagi kan. Makanya jadi diem aja. Jangan mengganggu dialog. Kembali ke topik dulu. Budar nih, buka dulu mic-nya Budar nih. Budar nih, buka mic-nya dulu Budar. Itu nyembah batu atau Budar nih, dewa? kalau menurut Budar Oh, nih, nyembah batu. dilanjutkan Nyembah batu topiknya yang Bang ini Juma kalau ya. nyembah batu. Dilanjutkan topiknya Bang Juma ya. Budar nih, kalau orang salah itu boleh dihukum atau tidak? Kalau orang salah di mana sekarang penghukuman di bumi gitu? Ya, iya di waktu Yesus ada di muka bumi, orang tidak bersalah itu boleh dihukum nggak? Kalau waktu Yesus berada di bumi, contoh perempuan pelacur itu kan dia kedapatan berzina, udah datang orang-orang imam pada saat itu dibawa ke hadapan Yesus. Ini Yesus, apa yang harus kita berbuat kepadanya? Jadi intinya, Tanya. pendek aja. Jadi intinya adalah orang yang bersalah itu dihukum, gitu ya? Oke. Kalau Yesus pada saat itu masih diberikannya orang bertobat gitu loh. Kalau Yesus menurut Anda itu bersalah atau tidak? Jangan berbuat dosa lagi ya, perempuan. Kalau Yesus orang bersalah atau tidak Yesus? Kalau Yesus tak ada dosanya, kan dia kan manusia suci. Ya, kenapa ditulis dihukum? dalam 2 kitab suci. Kenapa dihukum? Ya memang begitu harus sudah terjadi. Harus dijalankan nubuatan para nabi. Kenapa digenapi itu. Benar ini. Tanya lah sama Pontius Lu Pilatus, diam dulu kenapa kau dihukum? nggak ada ilmu. Os besarin Gunda Zumos. Ya, kembali dulu ke Bang Juma ini nih. Begini nih Bang Juma nih. Aku dulu dong dibesarin dong sambil ngobrol. Iya, silakan. Gitu dong, kan enak. Nah, ini Tuhan batu nih. Nyembah dewa. Penyembah batu nih. Astaga. Ini batu nih. Ini kacang coklat. Waduh, set apa nih? Woi. Kacang coklat. Ini gimana nih? Batu hitam itu isinya dewa rupanya. Ini nih batu. Terus kita lihat nih, kok bisa Yesus itu batu? Di sini ya. Dewa. Yesus itu yang Ini. Nah, kisah para apostolos 4 nomor 11. Yesus adalah batu, penyembah batu kok fitnah orang lain, gimana sih? Coba diulang lagi ya, dibaca terus, diulang terus apa? Ya, coba kita ulang lagi ya. Kisah para apostolos 4 nomor 11. Yesus adalah batu. Penyembah batu kok fitnah orang lain. Nah, itu penyembah tertulis, batu. bro. Gimana ini? Lu baca itu tertulis Tuhanmu batu. Astagfirullahaladzim. Makan tuh batu ya. Lu makan tuh batu. Lu punya Tuhan lu tuh, sampai ompong gigi lu. Tuhan lu batu, nuduh orang lain batu. Ini, itulah kenapa nih orang-orang Kristen yang pemahat batu itu tahu Tuhannya tuh asalnya apa. Makanya di sini tertulis kisah para apostolos 4 nomor 11. Yesus adalah batu. Batu apa? Batu yang dibuang. Waduh, batu yang dibuang oleh siapa? Tukang-tukang bangunan. Tuhan lu ini tidak dipilih kuli untuk dibikin jadi rumah gitu loh. Apa? Ayo, nangis. Dari sekian banyak perumpamaan, kenapa batu yang dipilih? Karena orang Yunani tahu batu itu disembah, makanya Yesus dinisbatkan kepada batu. Ayo, nangis lu. Ini lu terima batu. Mazmur 18 juga di sini. Adalah batu yang dibuang oleh tukang bangunan. Iya, Tuhan lu tuh yang bikin kuli. Allah bapak lu tuh kuli, tuh enggak?
Kacau kamu itu aja kamu. Ferdi nangis. Iya kan, Bang Kores bisa buang Rasul ya 4. No. Bang Kores kira Batu yang dibuang jadi 14, 13. No. Itu kamu udah sesat, itu perumpamaan. Loh, tadi ini apa ini? Ya bakar aja ini. Dikasih data, nangis. Dikasih data kok. Ya dibakar aja dalilnya kalau gitu. Aku baca itu perumpamaan. Iya, dari sekian banyak perumpamaan yang dipilih kan batu, iya nggak? Iya nggak? Oi, semua julukan Tuhan lo itu ciptaan, bre. Ada pintu, ya nggak? Ada jalan, ya nggak? Ada binatang domba, ya nggak? Ya nggak? Semua julukan Tuhan itu ciptaan. Kenapa? Kau salah. Karena di Yunani hal-hal yang terlihat lah yang bisa dijadikan Tuhan. Kalau nggak kelihatan mereka nggak percaya. Apa? Makanya bre, jangan mulai. Gua bikin nangis Roh Kudus di dalam badan lu. Jangan mulai. Aku nggak. Mana pelintir ayat? Siapa yang nulis ini? Oke, lu pengen yang ini, pengen di sini. Lu pengen di sini, gua keluarin ini. Mau gua keluarin ini, mau lu lihat di sini. Yuk, kita lihat yuk. Ini lu. Perumpamaan. Dari sekian banyak perumpamaan, kenapa batu yang dipilih? Hah? Dari sekian banyak perumpamaan, kenapa batu yang dipilih? Nih ya, Biblos, gua buka lu. Sini. Kira dalil gua. Bohong kamu Ferdi, nangis lu. Makanya jangan mulai, bre. Jangan mulai. Udah tahu Kores di sini ini. Nangis lu ya. Kisah para apostolos 4 ya, nih. Salah gua. KPR tuh di depan. Nangis lu ya. Nangis lu. Itu menyesatkan. Nah, ini kisah para apostolos nih. Makanya gue bilang juga. Iya, dari sekian banyak perumpamaan, kenapa batu yang dipilih? Oi, jawab. Nih ya, kisah para apostolos 4 tuh. Setiap lu menghujat di Bibelmu ada. Dari dulu Biblos itu pasti pasang badan, bre. Nah, nih ya, kita kesini ya, kita lihat sini. Setiap lu menghujat di Bibelmu itu ada. Jangan dipelintir. Nih. Apa nih? Yesus adalah Batu. Oh, tetap sama. Batu dibuang juga. Aduh, Tuhan kok dibuang? Iya, batu kok diurapi. Gimana sih otaknya? Anda gak paham perumpamaan. Nangis lu ya. Iya, dari sekian banyak perumpamaan, kenapa batu yang diambil gitu loh? Kenapa batu yang diambil? Dari sekian banyak perumpamaan, kenapa batu yang diambil? Hah? Bagaimana Allah punya tangan? Penghujat kau ya. Tangan masih mending, itu wujudnya kuasa. Kalau batu apa? Perumpamaan apa batu? Kabur. Batu perumpamaan apa batu? Batu. Itu mau batu lu sakit. Batu, penyembah batu. Perumpamaannya apa batu? Lagi kau penyembah. Batu yang dibuang kuli itu perumpamaan apa? Nak domba. Tangan punya batu. Dijawab, Batu. Batu yang diurapi itu apa? Perumpamaan apa batu yang diurapi itu? Gimana cara orang Yunani nyalip batu, gimana caranya? Lato-lato. Batu. Tuhanmu punya lato-lato. Lukas 2:21. Iya tuh. Lukas 2:21. Perumpamaan batu disunat. Sakit lu, makanya lu ini pasti mulai sih. Rata kan jadinya kan bubuk ya. Batu kok disembah. Aneh banget lu. Lato-lato tuh ya. Iya. Lato-lato. Lukas 2:21. Batu. Ala bapaknya kuli. Kuli ngelempar batu yang dari kuli jadi Tuhan. Berarti sama di dalam Yesaya 26:4 itu batu yang kekal, itulah Yesus tadi. Tulis saya 26:4. Batu lagi. Penyuruh. Banyak batu. Tuanmu api. Yesus si batu. Ibrani 12:29 Tuanmu api. Apa lagi? Yesus batu. Yesus batu. Banyak Tuanmu. Si batu Kristus. Itu apa? Itu penyembah batu Kristus perumpamaan. Kalimatnya Tuhannya halusinasi, perumpamaan semua nggak ada yang asli. Nyembah Tuhan kok simbolis.
Makanya gue bilang dari dulu, lu jangan menghujat. Setiap lu menghujat di Bible ada. Jangan mulai bre, sakit hati kan gitu kan. Lalu lu ngehujat seluruh Kristen lu yang sakit hati jadinya gara-gara kena balesan gitu loh. Nangis kau disuruh Kau udah salah, kau udah salah. Yesus itu batu loh. Salahin itu lu bakar aja tuh. Lu bakar aja suratnya Paulus tuh kalau lu nggak terima. Yesus lu batu. Fokus ke itu aja. Fokus ke itu yang batu. Baca dulu yang betul. Nah, ini kita baca yang bener nih. Kita baca yang bener nih. Yesus adalah batu yang dibuang. Ini batu nggak kepake, batu yang dibuang itu ya. Yang ngebuang siapa? Tukang bangunan. Yang ngebuang tukang-tukang bangunan. Ini Allah Bapa bukan tukang bangunan. Apa? Tidak begitu artinya. Yaitu kamu sendiri. Nah, kamu sendiri. Jadi semua kekristenan itu kuli batu, oke? Namun ia telah menjadi batu penjuru. Ini metamorfosis tidak sempurna. Pertama firman menjadi manusia, manusia menjadi batu sekarang. Pertanyaan ini, gimana cara nyalip batu? Oi, gimana cara nyalip batu? Oi, itu benar nggak ada dewa? Gimana cara nyalip batu? Benar nggak ada dewa? Lari ke dewa lagi tapi ini batu gimana ini? Nangis ya, udah takluk ya. Sekarang kita ke dewa-dewaan. Oke, dewa sekarang. Ke dewa. Kita ke dewa, ayo ke dewa. Kita ke dewa yuk, kita ke dewa. Selama ini aku nggak ngangkat. Dengar nggak kalau dewa di sini nih, dewa di sini nih enak nih. Kisah para Apostolos 28. Ini enak di sini nih. Ada dewa. Nah, kisah para Apostolos nih. Nah, ini deh Paulus di Malta ya. Dewa dan Dewi. Paulus di Malta, kita baca yang ke-6-nya. Nah, ini unsur-unsur alam atau aspek. Nah, ini dalam kehidupan manusia. Mereka menyangka bahwa ia akan bengkak atau tiba-tiba akan mati rebah. Sesudah lama mereka menanti-nanti dan melihat bahwa tidak terjadi apapun padanya, mereka berubah pikiran dan berpendapat bahwa ia seorang apa ini? Dewa. Kisah Paulus adalah dewa. Kisah para Sembahlah Paulus. Ternyata dewa bukan. Nah, ini nih disembah dong Paulus dong. Ternyata yang dewa itu Paulus loh, bukan Yesus. Ayo. No. Ini kok kurang. Bang Kores buka Kisah para Rasul 14:13. Maka datanglah imam dewa Zeus yang kuilnya terletak di luar kota, membawa lembu-lembu jantan dan karangan bunga ke pintu gerbang, mempersembahkan korban. Iya, Paulus dewa nih. Paulusnya dewa nih. Apa tadi Kisah para Apostolos berapa? 14 nomor 13. 14:13. Datanglah imam dewa Zeus. Janganlah kau serahkan seorang dari anak-anakmu untuk dipersembahkan kepada Dewa Molo. Ini. Jangan engkau melanggar kekudusan. Oh, ini ada ya benar imam dewa Zeus. Waduh, ini Zeus sama Yesus temenan ya. Belakangnya kok us-usan. Maka datanglah imam dewa Zeus. Kisah para Rasul 14:13. Jangan dipelintir. Mana dipelintir di sini, kita lihat di sini nih. Kita lihat lagi ya. Ini sebenarnya ini 14:13. Iya ini tah. Nah, ini nih. Lalu datanglah imam dewa Zeus yang kuilnya terletak Bibel kamu ini di kota, membawa lembu-lembu jantan dan karangan-karangan bunga ke pintu gerbang kota. Ada Zeus, ada dewa di sini, dewa Zeus. Ayat sebelumnya. Mampus tuh ya. Mampus nih. Nah, lihat ini orang Kristen ya, ini orang Kristen lihat. Barnabas mereka sebut Zeus, Paulus mereka sebut Hermes. Oh, ini apa ini? Pak RT atau dewa? Kamu ini. Ngomong lagi lo, hujat ayo lo. Ngomong lagi yuk. Ngomong apa lagi lo? Sini. Biblos lu tuh. Aduh, cantik banget makanya gua beli. Ngomong lagi lo, hujat lagi ya. Ngomong lagi lo, sini. Apa lagi lo? Lu menghujat juga belum ada, Bro. Apalagi lo? Ayo lo, lato-lato lagi. Tuhan lu punya lato-lato. Mau apa lagi? Mau lo? Mau lo?
Mau Yohanes 6:53 mau lu? Kanibal sama vampir mau lu? Makan daging manusia sama ini lihat ini Barnabas mereka sebut Zeus, anjay, keren banget. Ya disebut. Nangis. Paulus mereka sebut Hermes gitu kan. Lah keimananku kan dari opini orang lain. Yesus dibilang Tuhan, bukan dari Allah Bapa, dari orang lain, dibenarkan oleh kalian. Sekarang kenapa ini ketika orang lain ngomong Paulus itu Hermes sama Barnabas itu Zeus, kalian nggak mau? Kenapa? Kenapa nggak mau? Disebut karena bikin nangis. Berarti Karena bikin nangis. Lah Yesus disebut Tuhan sama siapa Yesus? Orang jawab. lain. Orang lain. Bang Andi tuh pinter. Weh jawab, Yesus disebut Tuhan sama siapa? Sama orang atau sama Tuhan? Yesus disebut Tuhan, disimpulkan orang Kristen berdasarkan. Iya, siapa yang nyebut dia Tuhan itu orang atau Pokemon yang nyebut dia Tuhan? Siapa? Yang nyebut Yesus Tuhan itu orang Kristen berdasarkan Alkitab. Ya orang Kristen. Iya, di Biblos lu Yesus disebut Tuhan itu sama siapa? Nangis lu. Bilang orang Kristen. Ngomong dong Yohanes yang ngomong. Tuhan. Nangis. Iya kan orang kan yang nyebutkan orang. Ini juga mereka yang nyebut Paulus itu Hermes, Barnabas itu Zeus. Ini orang juga. Jangan pilih-pilih. Kalau tertulis begitu ya lu imani. Bukan nyembah Paulus. Kau ngerti? Lah kita nggak peduli kalian mau nyembah apa, mau nyembah batu kayak tadi, nyembah pintu, nyembah jalan, terserah kalian. Yang penting kalian tidak bisa menyembunyikan kitab suci kalian yang isinya penuh dengan dewa-dewa Yunani. Kayak gitu loh. Lo ngomong aja kayak slow motion tau nggak? Nangis kau. Cara batu hitam. Nangis kau. Lah kalian nyembah batu yang dibuang kuli ngapain? Tidak ada kami nyembah batu itu. Lo itu tertulis Yesus adalah batu. Kalian nyembah Yesus kan? Balikin lagi yang tulisan gede tadi. Kau ini kan dikasih otak. Oh, kita balikin lagi. Nangis. Kita balikin lagi loh. Nangis kau. Nah ini. Kalian ngapain nyium-nyium batu yang dibuang kuli? Ngapain? Banyak orang kecil. Nah, ngapain lo? Ngapain coba gua tanya. Ngapain lo nyembah-nyembah batu yang dibuang kuli? Ngapain? Yang di laptop aja yang gede, yang di laptop. Itu perumpamaan. Iya, ngapain lu menyembah perumpamaan batu? Ngapain lu menyembah perumpamaan batu? Kena tetap lu. Kok Yohanes? Baca ayatnya. Batu yang dibuang baca ayatnya satu perikop. Jangan satu sekop maksud lu. Nah, ini ya. Satu perikop. Udah batu dibuang pula lagi lu. Buang pulang. Makanya lu jangan suka hujat-hujat, mending diskusi yang benar. Nih, apa nih? Yesus adalah batu yang dibuang oleh tukang bangunan. Disembah. Disembah lu. Yesus adalah batu, Bro. Gimana itu? Bukan nangis enggak lu? Batu. Apa? Tulis itu budak, tulis itu. Kau dikasih akal pun nggak bisa mikir. Itu tertulis. Lalu nggak pakai otak nyembah binatang gimana? Sekarang yang kubicarakan ini fakta di dalam batu hitam itu ada. Ini nggak fakta ini apa? Ini hologram ya, bukan fakta ini. Yesus adalah batu. Ini apa hologram? Itu perumpamaan. Nggak ada. Iya, dari sekian banyak perumpamaan. Oi, Tritung. Dari sekian banyak perumpamaan, kenapa yang diambil batu? Kenapa? Tempurung. Apakah manusia disebut kata? Enggak, itu tertulis. Lah di sini Yesus disebut batu, tapi kan nggak ada yang mustahil bagi Tuhan, iya nggak? Tuhan jadi manusia bisa, kenapa Tuhan jadi batu lu nggak mau? Kenapa? Bang Kores. Kalau Bang baca dengan Yesus, dia katanya bukan perumpamaan. Kalau ini perumpamaan, pilih-pilih kau. Dia menghujat standar data. Setelah kami bawa data, dia katanya perumpamaan. Dasar lu penghujat lu. Enggak, itu tertulis. Di mana Al-Quran tertulis tidak ada. Lu antikristus lu tidak mengimani Yesus adalah batu. Lu antikristus. Antikristus lu. Kau menghujat Yesus, lu tidak mengimani Yesus adalah batu. Wah, parah. Parah kau. Udah. Kita nggak dialog sama antikristus nih. Kita hanya dialog sama yang mengimani Yesus itu batu itu sendiri. Turun, nggak ada ilmu kau. Turun. Lah kami bicara, kalau kami bicara dongeng ya, dongeng ini. Kan aku jelaskan itu dasar ini dongeng. Terima ya terserahmu. Lah emang terserah gua, kenapa lu maksain kita mesti ngikutin lu? Terserah gua lah, gua yang beli biblosnya bukan lu kok. Kan
kenapa di batu hitam itu ada dewa Habal itu yang Lah, kenapa Yesus lu jadi batu? kan aku jelaskan itu perumpamaan. Iya, kenapa Yesus lu kok jadi perumpamaan? Bukannya jadi beneran? Diumpamakan. Kenapa Yesus lu jadi perumpamaan bukan beneran? Kenapa? Kalau kau mau tahu artinya kenapa? Kalau perumpamaan Yesus batu artinya ini udah gua baca semuanya di sini menjelaskan ia telah menjadi batu penjuru. Yesus lu bermetamorfosis lagi. Nggak beres dia jadi manusia, jadi batu dia di sorga. Kalau Yesus begini, kalau Yesus batu itu umpamanya apa? Kamu yang sehat. Coba suruh jelasin. Coba suruh jelasin. Lu yang nggak sehat, batu kok disembah, aneh banget ya. Batu kok. Sekarang ini pernyataanku benar di dalam batu hitam itu ada dewa Habal. Pernyataanku salah apa benar ya? Mana di dalam Al-Quran mana? Mana dalam Al-Quran mana? Mana? Nah, kita udah terbukti ya. Penyembah batu itu adalah Kristen itu sendiri. Mazmur 18:3 deh. Jawab. Mazmur 18:3. Ya gitu ya. Iya, lu nggak ada datanya, gimana kita mau jawab gitu? Itu kan lu mah agama lain difitnah, Yesus lu sendiri lu fitnah gitu. Gimana mau dialog? Sampai sekarang semua Gimana mau dialog coba? Kasih dulu Mazmur 18:3 dia. Kiblatnya ke Biar arah jelas. batu. Oh, coba kita lihat. Di dalam batu ada dewa. Coba lihat ya, coba kita lihat ya. Ini kan Yesus nih. Ini Yesus nih. Nah, ini Yesus kita lihat. Nah, kalau misalnya kita lihat Yesus itu kan begini bentuknya ya. Ya, turun, lompat aja kau. Lompat malu kau. Yesus, batu ya, kita ketik batu Yesus. Ini keluar malu kau. Kalian nggak bisa batu Yesus. Malu kau. Makanya lu jangan menghujat. Ini diskusi yang benar. Wah, duar. Wah, langsung banyak. Cari dulu jawabannya. Wah, Yesus lu dari batu juga. Udah keluar dari goa batu juga. Gimana ini? Tampul kau. Makanya bro, jangan menghujat. Salib dari batu juga. Tuh, batu Kristus. Gimana nih? Nah, mana orangnya? Udah cukup, udah nggak ada lagi. Cabut ya, mampus. Lu macem-macem sih. Terima Makanya kasih, lain kali Mbak Cantik, ya Anissa, saya himbau ya kepada Pokoknya, siapapun kalau penghujat biar langsung dukan. Siapapun saya himbau jangan menghujat, karena setiap hujatan mau di Bible mau ada loh ya. Jangan menghujat. Lebih baik diskusi saja. Kalau nggak ada ilmu ya lu tidur. Itu aja. Selamat sore Pak Karen. Sore. Ya bang, gitu ya. Tadi mohon maaf ya, dia tadi yang mengatakan dianggap kita menyembah batu, gitu. Terpaksa kita kasih data siapa yang menyembah batu, oke? Iya gitu. Ya mohon maaf Brother Karen, jadinya kan yang sakit hati kawan-kawan Kristen sendiri gitu. Enggak lah, nggak ada yang sakit hati. Iya, dia tergagap-gagap soalnya kan. Oh, ternyata ada yang begitu ya di kitab saya. Waduh kan. Saya kira gitu dia. Ya udah lanjut dialog. Ya. Terlalu melebih-lebihkan Bang Kores. Kembali ke topik ya. Ya, Sekarang dokter. mungkin bisa nyambung ke topiknya tadi Bu Derni begitu ya. Mengenai orang yang bersalah dan tidak bersalah itu gitu loh. Kalau di perjanjian lama itu orang yang tidak bersalah itu nggak boleh dihukum oleh Tuhan, begitu ya. Setuju ya Mas Karen ya? Saya kurang paham kalau itu. Oh, oke. Tapi Yesus itu kan tidak bersalah, kenapa dihukum? Nah itu topiknya. Menurut Anda Bro Karen, kenapa Yesus tidak bersalah malah dieksekusi disalib? Kalau menurut saya ya bukan itu bagian dari rencana penyerahan dirinya menebus dosa saja itu saya. Oh, dia sendiri yang merencanakan dirinya maju Dia sendiri yang merencanakan dirinya. Kalau dia tidak bersalah. Oh gitu. Ya, lanjut. Jadi gini ya, Yesus ini dia tahu kan manusia itu nggak mampu untuk membayar dosanya kan gitu ya. Karena saking banyaknya gitu dosanya, iya nggak? Ya seperti itu. Ah ya, akhirnya dia pun memutuskan. Selamat siang
Iya, akhirnya Yesus memutuskan gitu. Oke, karena kalian gak mampu bayar dosa kepada saya, maka saya saja yang mati. Supaya nggak ada lagi yang menagih hutang kayak gitu kan ya? Cara baik sih. Gitu nggak sih? Iya. Nah bener ya, kayak gitu. Makanya jadi ini konsepnya nggak masuk kepada kami karena buat kami bukanlah sebuah solusi ketika kita membunuh orang yang kita hutangi gitu. Karena itu malah nambah dosa gitu. Ya kalau itu ya enggak tahu ya rencana Bapak Yahweh seperti apa ya. Tapi hanya seperti itulah cara untuk menebus. Karena yang telah difirmankan tidak bisa ditarik lagi sama Bapak Yahweh, itu saja sih kalau menurut saya. Nah berikutnya ada nih kalau begitu. Ketika kita punya utang nih, Karen punya utang 50 juta kepada Perah Istar. G-Dragon datang. Oke, saya saja yang membayar hutangnya Karen yang 50 juta itu Perah. Baik, silakan bayar. Terus G-Dragon bilang, ini saya bayar 300.000 dan hutangnya lunas. Menurut Karen perasaan gua gimana? Ya senang. Senang ya. Jadi ketika 300 juta melunasi yang 50 juta, gua ini merasa senang ya. Ya senang. Bisa dijelaskan gitu sebagai gua yang memberikan hutang kok bisa senang gua? Uang gua 50 juta kok bisa lunas sama 300.000? Sebenarnya kalau perumpamaan itu kurang cocok kalau menurut saya. Karena buat saya, oh gitu, yang lakukan itu bukan dua orang yang barteran, bukan begitu. Jadi itu inisiatifnya Allah itu sendiri, Yahweh itu sendiri untuk menebus. Jadi yang keluar itu jiwanya Yahweh berinkarnasi menjadi Yesus, bukan dua orang yang berbeda, bukan itu. Jadi ya oke gitu. Nah sekarang oke. Kalau gitu kan Karen punya utang 50 juta. Nah terus Perah mati bunuh diri gitu supaya Karen percaya utangnya lunas. Gimana ini logikanya? Iya sebenarnya kalau dipahami dengan logika manusia tidak masuk akal apa yang Yesus lakukan, itu saja sih sebenarnya. Kalau nggak masuk akal kenapa diimani? Ya karena yang tertulis seperti itu. Gitu. Di mana tertulis Tuhan membunuh dirinya sendiri untuk membayar dosa-dosa? Menyerahkan diri, bukan membunuh diri. Oke, Tuhan, oke. Aku Tuhan akan menyerahkan diriku untuk membayar dosa-dosa. Itu di mana? Atau semacamnya lah, gua mudahkan. Di Matius ada, di Yohanes juga ada tulisan seperti itu. Tapi saya tidak terlalu hafal. Aduh susah ya. Iya, enggak. Kan kita bukan penghafal. Kita cuma perenung. Jadi ya itulah, karena gini posisinya. Kalau misalnya kita lihat di keimanan Islam gitu, ketika Tuhan ingin mengampuni manusia yang berdosa, maka ya Tuhan tinggal berkehendak mengampuni, terampunilah sudah gitu. Yang dipakai Karen itu Yohanes 10, 17, 18 res, itu yang dipakai dia. Yohanes 10, 17, 18 coba kita lihat. Itu yang dipakai. Dia nggak tahu, tapi kita kasih tahu lah. Itu yang sering dipakai orang-orang menjawab. Yohanes 10, 17, 18. Yohanes 10. Bapa mengasihi aku oleh karena aku memberikan nyawaku untuk menerimanya kembali gitu. Yang itu ya? Ya seperti itu bunyinya. Ada lagi yang bukan yang ini Bang Handi, karena ini nggak bahas dosa. Kalau yang ini, tidak seorang mengambilnya daripadaku, melainkan aku memberikannya menurut kehendakku sendiri. Aku berkuasa memberikannya dan berkuasa mengambilnya kembali. Inilah tugas yang kuterima dari Bapakku gitu. Nah ini sama yang kayak aku bilang gitu. Ketika ada orang utang 50 juta dibayar 300.000 gitu. Apa orang yang dibayar ini puas gitu kan? Contoh Karen punya utang ke Perah, Yesus datang mau bayar utangnya Karen gitu, tapi ngasihnya cuma 300.000. Kan ini nggak puas buat gua gitu. Ya nggak lunas lah.
Kalau buat saya, apa yang Yesus lakukan telah melunasi semua hutang-hutang dosa manusia. Itu saja sih. Enggak ya, buat Karen, buat gua gitu. Karen punya utang ke Perah 50 juta. Yesus datang, bayarnya cuma 300.000. Terus Yesus bilang lunas ya. Ya mana gua mau. Ya tidak seperti itu. Kalau seandainya nggak lunas kan nggak mungkin Yesus nggak ini. Ya, Nah, kalau tidak seperti itu, maka dari itu juga jika dosa zina adalah mati selamanya, tidak mungkin lunas jika dibayar dengan mati 3 hari. Ini baru dosa seseorang dengan seseorang, apalagi ke sesama, apalagi kepada Tuhan gitu loh. Karen membunuh Perah, Karen diampuni Yesus. Perah gimana urusannya? Ya intinya Karen berhutang uang banyak kepada Perah. Yang diampuni Karen, guanya gimana? Perahnya gimana? ya intinya pada apa yang Yesus lakukan itu untuk membayar lunas, bukan masih ada sisa, nggak ada saya cerita seperti itu. Nah iya, Yesus untuk membayar lunas kan? Perasaan korban-korbannya dipikirin nggak? Korban pemerkosaan, korban perampokan, korban pembunuhan. Perasaan korban dan keluarga korbannya dipikirin nggak? Atau dipaksa untuk mengampuni? Ada nggak ganti rugi untuk mereka? Atau dua-duanya sama-sama ketemu di surga? Kalau itu saya nggak punya kapasitas untuk menjelaskan. Ya, saya tahu Tuhan. Ya, apakah keadilannya seperti apa? Tuhan kan Maha adil untuk hal itu. Jadi dia akan menghakimi nanti. Cakep. Kenapa Ji Dragon mau ngomong? Begini Bro Karen ya. Contohnya ya. Bro Karen begini contoh ya. Bang Karen yang berdosa. Tapi Bang Karen mengorbankan anak Bang Karen untuk menghapus dosa Anda. Ini adil menurut Anda apa bagaimana? Ya tidak seperti itu, yang perumpamannya salah, bukan seperti itu, enggak seperti itulah. Mas, dia wanes Bang Andi. Bukan. Saya nggak wanes juga. Kan memang kenyataannya begitu, manusia yang berdosa udah dibayar dengan binatang, tetapi tetap tidak selesai itu urusan dosa kan begitu. Akhirnya dia mengaruniakan anaknya yang tunggal kan begitu. Dan menurut Anda anaknya yang tidak berdosa ini diperbolehkan untuk dibunuh menebus dosa. Dan Anda yang berdosa, ya, anak Maria yang dikorbankan menebus dosa Anda. Ini logis apa tidak? Memang kan firman Yesus sudah mengingatkan bahwa Injil itu. Aku kasar dulu ya. Ya. Jangan lama-lama. Jadi gitu loh Mas Karen, ini nggak logis banget loh ya. Anda yang berdosa, manusia yang berdosa di zaman itu. Tapi kenapa anak orang yang dimatikan menebus dosa? Bukan dimatikan kalau menurut saya, dia kan memberi diri. Mati Bang, di tiang salib mati dia. Tapi kan dia memberi diri, dia punya kuasa memberi dan mengambil. Ya itu tadi bahwa memang kan dimatikan di tiang salib tuh Bang, kan gitu ya. Karena memang butuh darah tercurah sebenarnya. Nah, ini dia nih. Persoalannya adalah Tuhan yang Maha Kuasa itu tidak pernah mengajarkan penebusan dosa pakai darah manusia. Yang minta darah manusia itu adalah Dewa Molok. Kalau saya baca di Alkitab sih nggak ada. Tidak ada memang Bang. Tidak ada data di Bible itu Tuhan yang Maha Kuasa ya memerintahkan bahkan mengiyakan darah manusia menebus dosa. Yang ada adalah darah hewan dan dagingnya kotorannya haruslah kau bakar di luar perkemahan untuk sebagai penebusan dosa. Jadi binatang Bang, bukan manusia gitu loh. Ya saya tahu ayat itu, tapi ayat itu bukan berbicara tentang darah, tapi membakar utuh-utuh anak-anak Israel itu. Mereka sering mempersembahkan sama Dewa Molok, dibakar utuh-utuh, bukan darahnya yang dipersembahkan. Nah itulah makanya saya bilang dari tadi, ayat Dewa Molok yang minta persembahan anak manusia. Tidak ada yang lain. Tuhan yang Maha Kuasa itu tidak pernah mengiyakan dan membiarkan dan memerintahkan ya darah manusia untuk menebus dosa. Nggak ada urusan itu, nggak ada ajaran
Tuhan yang kayak gitu loh. Ajaran para nabi nggak ada kayak gitu loh Bang Karen. Jadi mohon diresapi lagi deh bahwa tidak ada ajaran dan Tuhan tidak pernah menghukum, membiarkan utusannya itu dihukum, karena utusannya ini adalah tidak bersalah. Yesus kan ini kita hormati loh, wakil Tuhan, tidak punya salah. Dia mengajar, masa dipakai anak orang ini dipersembahkan di salib menebus dosa manusia, dosa orang Kristen. Ini sehatnya di mana kan gitu Bang? Mari kita berpikir sehat aja dulu deh. Nah, kalau Anda menjawab itu iman kami ya terserah kalau iman, tapi ya tolong juga lah direfleksikan dulu bagaimana refresh akal kita ini. Siapa sebenarnya ajaran ini bersumber dari mana? Menurut kami yang sering kita diskusikan Mas Karen, ini bersumber dari ajaran pagan, dari ajaran barat. Karena sebelum ada Yesus, tradisi-tradisi ini sudah dilakukan sebelumnya. Jadi ajaran timur tempat lahirnya Yesua Mesias, tempat lahirnya para nabi itu tidak ada ajaran kayak beginian. Itu loh Bang. Ya kalau saya pemahamannya lain ya, karena buat saya kenapa Injil itu kan bukan kitab, Injil itu adalah Yesus itu sendiri. Nggak bisa Bang kalau Injil itu adalah Yesus, nggak bisa. Karena ada tertulis, saya lupa ayatnya lagi. Kalau Injil itu, Bang, kalau Injil itu adalah Yesus, tidak cukup Anda sebagai orang Kristen. Kenapa? Karena Yesus itu menginjil hanya 3,5 tahun. Yesus berkata, masih banyak yang ingin kusampaikan kepada kalian, kalian belum sanggup menanggung, ya baiklah aku akan pergi. Akan datang seorang penolong yang lain, yaitu membawa roh kebenaran. Jadi kalau Anda hanya berdasarkan pengajaran Yesus itu adalah Injil, gitu ya, aturan kehidupan Anda itu nggak cukup. Nah, untuk mencukupinya nanti ada penambahan karangan Lukas, tulisan Paulus, ya, tulisan Yohanes, mimpi Yohanes di Pulau Patmos. Inilah yang melengkapi itu. Termasuk ini tadi bahwa Anda yang berdosa, anak orang yang lu korbankan. Ini bukan Injil Yesus yang kata begini. Ini Yesus nggak pernah ngomong kayak gitu bro. Jadi bedakan antara ajaran samawi dengan ajaran yang datangnya dari pendapat atau tradisi tulisan manusia itu. Perlu di-refresh lagi Bang. Ini cuma edukasi saja, tidak ada pemaksaan di sini. Begitu Bang Karen. Oke, iya. Gitu ya. Sederhana loh ini bahasanya Bang. Ini bukan menggurui tapi sharing aja Bang. Itu ya Bang Karen. Maaf ya, bukan menggurui ini, cuman sharing aja. Dan kami berkata begini, itu semua datanya di Bible ada. Kami nggak akan mempelajari Bible dulu itu sebenarnya hal-hal begini bersumber dari mana sih? Nah, setelah ditelusuri ya memang sinkron dengan ajaran-ajaran pagan Yunani sebelum adanya Bible itu. Contoh saja deh, Yohanes pasal 1 itu mirip. Hanya ada satu kata yang dihilangkan, kata berasal. Himne Platonis Yunani itu lebih dulu dengan adanya Yohanes 1. Perubahannya hanya berasal. Firman itu berasal dari Allah, himne Platonis Yunani. Tapi di Yohanes 1 firman itu adalah Allah. Jadi kata berasalnya dirubah menjadi adalah. Itu aja perbedaannya himne dengan Yohanes 1. Benar Bang ini, serius. Duluan mana, mari kita cek sejarah. Ternyata duluan himne Platonis Yunani. Ini data. Nah kenapa bisa ada Anda anggap kitab suci identik dengan himne Platonis pula lagi Bang. Nah setelah dicek ternyata himne lebih duluan dari itu. Tapi silakan saja abang mengimani itu, kami nggak akan memaksa. Refresh aja nanti bagaimana supaya akal ini berfungsi dulu deh. Baru kita imanilah itu. Itulah indahnya Islam Bang. Semua yang kita omongkan itu masuk akal. Dan datanya ada. Adapun di luar jangkauan manusia memang berpusat pada iman saja, hal-hal yang goib. Tapi itu pun tertulis di kitab suci.
Karena ada akal manusia terbatas, tidak bisa menjangkau pertanyaan dan tidak bisa dijawab oleh siapapun. Pertama ya, kalau ada yang bertanya, sedang ngapain Tuhan sekarang? Gak ada yang bisa jawab. Gak ada. Itu pertanyaan orang yang tidak percaya adanya Tuhan. Gitu ya. Tuhan itu lagi sekarang ada di mana? Ini pertanyaan yang tidak bisa kita jawab. Hanya iman, dan karena ini goib. Sedang ngapain? Sedang, ya itu kira-kira pertanyaan yang nggak ada orang bisa jawab. Gitu ya Mas Karen ya. Tapi kalau hal-hal yang prinsipil, hal-hal dalam kehidupan sehari-hari, ini harus diakalkan. Seperti konsep ketuhanan, syariat-syariat para nabi, bagaimana caranya dia memberi contoh supaya kita bisa beribadah dengan baik. Ini bisa diakalkan. Gitu loh. Bagaimana sih kehidupan kita ini diatur nggak sih? Ya diatur. Di mana itu ya? Adanya di kitab suci. Penjelasannya nabinya yang memberi contoh. Begitu juga waktu di zaman Yesus Mesia. Apa yang terjadi di sana? Yesus selalu memberi contoh. Jadi para murid-murid itu mereka tidak ada yang mengingkari apa yang telah dilakukan oleh gurunya. Mereka adalah orang-orang pengikut setia Yesus Mesia. Insya Allah tempatnya apa? Ya tempatnya jannah. Sahadatnya apa mereka? Sahadatnya ya inilah hidup yang kekal itu. Mereka mengenal satu-satunya Tuhan yang benar dan mengenal Yesus yang diutus. Itu yang mereka pegang sampai mati. Itu loh. Nah sekarang ini mengaku pengikut Yesus, tapi ternyata apa yang telah diajarkan Yesus berbeda. Kenapa? Ada orang lain yang membelokkan ajaran itu. Untuk sementara dan tidak pernah akan berubah. Tulisan-tulisan Paulus lah yang memenuhi di sana. Yesus berkata, tidak boleh dihapus hukum Taurat. Setitik saja. Tidak boleh itu di zaman Yesus. Datang Paulus. Apa kata Paulus? Dengan matinya ia di tiang salib, ia telah membatalkan hukum Taurat dengan segala perintah dan ketentuannya. Terhapus sudah. Datang pendeta Esra Soru, enggak. Yang dihapus adalah hukum sipil, hukum seremonial. Dibagi-bagi lagi itu hukum-hukum. Siapa yang ngajarin lu membagi-bagi? Padahal di sana ada kata segala perintah dan ketentuan. Ngerti kata segala? Segala itu tanpa kecuali. Artinya hukum Taurat tidak berlaku lagi. Makanya kadang-kadang kalau kita ketemu orang Kristen yang jujur ngomong begini, daripada ribet mending ya udah dah. Aku di perjanjian baru aja deh, hukum Taurat no way. Kadang ada begitu. Tapi sepanjang pakai hukum Taurat dikombinasi dengan bersumber dari barat, ini akan rancu dan tidak akan pernah ketemu. Kenapa? Taurat itu milik Yudaisme, masih dipergunakan sampai hari ini. Apa itu? Torah, Nevi'im, Ketuvim, dan beberapa yang lain bersifat seperti kalau kami di Islam hadis-hadis, termasuk tradisi-tradisi di sana. Itulah ya pelanjut ajaran Nabi Musa. Nah sekarang teman Kristen melanjutkan, dari mana dia melanjutkan? Ajaran apa yang dia pakai? Mau dia bilang ajaran Yesus, nggak kena. Mau dia bilang ajaran Paulus, nggak ngaku. Terus mau ngapain? Ya kok kepanjangan ngomong ya. Ini hari Ahad sih, kok memang Gurunda ada standby lagi tuh Gurunda tuh. Bang Juma lanjutkan perjuanganku. Kepanjangan gua ngomong ya. Bang Skaren silakan, atau Pak Dragon apa siapa kek yang mau menanggapi silakan. Apa aja dah. Ya. Silakan. Apa yang mau ditanggapi Bang? Tadi balik kepada penebusan ya. Ya. Kores maju. Begini. Sebenarnya permulaan kita mula daripada penciptaan. Ya. Di Kejadian 2 ayat 7. Kejadian 1 penciptaan. Kejadian 2 ayat 7 ya.
Apa tuh? Siapa yang baca ini? Apa? Aku betul kalau yang baca. Oh, Tuhan membentuk manusia dari debu tanah, mengembuskan napas hidup ke dalam hidungnya. Demikian manusia itu menjadi makhluk yang hidup. Kenapa itu? Ya bentar. Tenang. Ya udah itu bunyinya kejadian 27. Ya benar. Tapi kita harus memetik ayat-ayat yang berkenaan. Apalagi? Kemana? Di Kejadian 1 ayat 26. Marilah kita menciptakan manusia sesuai dengan gambar kita itu. Nah. Ini Bible berjalan semua di sini. Tenang aja. Iya, Apalagi? Iya. Dan di Kejadian berapa? Kejadian 2 ayat 16. Kenapa itu? Lalu Tuhan Allah memberi perintah ini kepada manusia, semua pohon dan dalam tanaman ini boleh kau makan buahnya dengan bebas, begitu? Ya. Apa lagi? Dan Kejadian 3 ayat 1. Apa lagi tuh? Ular ialah, adapun ular yang paling cerdik dari segala binatang. Terus, bagaimana itu? Kenapa ada ular? Ya, habiskan dong. Oh, ya saya kan nggak hafal inti-intinya doang. Saya buka dulu. Ya. Adapun ular ialah yang paling cerdik dari segala binatang di darat yang dijadikan oleh Tuhan Allah. Ular itu berkata kepada perempuan itu, tentulah Allah berfirman, semua pohon dalam taman ini jangan kamu makan buahnya, bukan? Begitu? Ya. Kok ada firman Tuhan pakai tanda tanya ya? Iya. Emang kamu baru tahu? Kan. Terus mau ngapain? Jadi itulah kenapa manusia itu menjadi tua dan mati. Kenapa? Manusia menjadi tua dan mati. Memang iya, memang kalau tua dan mati, nggak ada manusia hidup selamanya, nggak ada. Karena tujuan Tuhan asal, apa mereka mau mati, manusia mati? Itu Yesus mati. Aduh. Yesus kan sebelumnya Yesus, Adam dan Hawa dulu. Enggak usah ke Adam dan Hawa, Yesus mati kehendak siapa? Kehendak Tuhan karena menebus dosa daripada Adam dan Hawa. Oh, kehendak Tuhan. Tuhan siapa? Ya Allah. Berarti ada dua Tuhan. Tuhan yang mati, ada Tuhan berkehendak. Jadi kehendak Tuhan, Tuhan mati. Yang bilang Yesus Tuhan itu siapa? Oh, berarti Yesus bukan Tuhan. Siapa yang bilang Yesus Tuhan? Ya Kristen yang bilang Yesus Tuhan. Loh, baru hari aku dengar Yesus itu dipanggil Tuhan. Oh, jadi Yesus bukan Tuhan ya? Kan Alkitab terang-terang mengatakan bahwa Yesus itu diutus. Oh, jadi Dragon ini Kristen juga ya? Berarti Unitarian ini. Oke. Jadi tak mungkin yang mengutus itu rendah daripada yang diutus. Oke, pintar kau kalau kayak ini kau pintar. Jadi artinya Yesus ini utusan Tuhan, dia bukan Tuhan, betul? Ya, betul. Oke, betul. Tapi kalau kamu begini, kamu bukan Kristen loh. Kok aku juga memakai Bible gimana? Bukan Kristen. Tapi orang Kristen pada umumnya Yesus itu Tuhan. Mereka ini penyembah patung-patung. Jadi jangan herankan. Waduh. Bisa begitu. Kamu lihat aja Roman Katolik itu. Wah. Hidup Dragon. Saya bukan menentang dengan agama lain, tapi ya kenyataan begitu, gimana lagi?